Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pada bahasan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair bahasa Arabnya, bahasan kita sudah sampai ke 50 dosa besar ke-58 yang terakhir, mencelah kaum Ansar secara umum. Dan ini juga sudah kita singgung dalam bahasan kitab kita Minhajul Muslim tentang fadilah kota Madinah, Masjid Nabawi dan penduduk Madinah sendiri yang asli yang diberikan julukan dalam Al-Quran dengan kaum Ansar. Baik, kita akan masuk sekarang ke dosa besar ke-59 yang Imam Adz-Dzahabi berikan judul mengajak kepada kesesatan dan memberi contoh jalan hidup yang buruk. Seperti biasa kronologisnya, ya, pembukaannya supaya bisa difahami nanti dalil-dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan sistem yang dikenal dengan sunnatullah. Sistem ini berlaku, kita terima atau tidak terima, kita mau atau tidak mau, siapapun harus melalui sistem itu, namanya sunnatullah. Misal adanya siang dan malam, itu sunnatullah. Orang mau tidak mau, walaupun dia seorang nabi, kalau dia tidak mau malam tetap akan datang, namanya sunnah kauniyah. Kalau dalam istilah buku-buku akidah itu sunnah kauniyah. Jadi ada sunnatullah yang berputar, seperti adanya juga laki-laki dan perempuan, adanya sehat dan sakit. Ini sunnatullah. Tidak bisa orang keluar dari dua ini, harus laki-laki atau perempuan, enggak ada jenis kelamin yang ketiga. Kemudian juga adanya sehat dan sakit, tidak pernah, mustahil ada orang sampai dia mati nggak pernah sakit, nggak mungkin. Pasti dia melalui hidupnya sehat dan sakit, itu pasti begitu, gitu kan? Jadi ini semua berpasang-pasangan, adanya mukmin dan kafir. Tidak mungkin orang seluruh buka bumi ini semua jadi mukmin, nggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin juga semuanya kafir, gitu kan? Itu pasti. Kemudian adanya sunnatullah, ya, ada orang mati, ada yang hidup. Mati dan hidup, sunnatullah. Harus. Setiap ada generasi mati ada yang hidup. Kemudian ada juga sunnatullah sedih dan senang. Tidak ada orang seumur hidupnya sedih semua, nggak mungkin. Tidak ada juga orang seumur hidupnya semuanya senang, nggak mungkin, gitu kan? Tidak mungkin. Jadi itu adalah sistem sunnatullah. Kalau kita tahu tentang sunnatullah ini ada, kita akan selalu siap menghadapi segala keadaan. Kita harus tahu setiap kita senang pasti akan ada kesedihan yang kita lalui. Makanya ada doa menghadapi kesedihan, gitu kan? Laki-laki pasti ada perempuan. Dan termasuk sunnatullah adalah termasuk sunnatullah adanya kebaikan dan keburukan. Adanya kebaikan dan keburukan. Kita titik beratkan dulu masalah kebaikan dan keburukan. Jadi memang Allah Azza wa Jalla menciptakan baik dan buruk, halal dan haram. Kalau bahasa syariatnya gitu kan. Allah menciptakan, ya, babi dan Allah menciptakan yang haram, dan Allah menciptakan sapi yang halal. Semua itu dengan hikmah yang sangat besar, ya, agar orang mengetahui ini loh hewan yang tidak boleh, ya, jangan disentuh, ya, jangan dimakan, jangan dipelihara, jangan ditransaksikan jual beli. Ini hewan yang halal, ya, ini yang kamu boleh makan, gitu kan? Itu sunnatullah, harus kita tahu, gitu kan? Ada halal, ada haram, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, khusus masalah kebaikan dan keburukan ini harus sinkron, artinya Allah menciptakan kebaikan untuk dijadikan sebagai prinsip hidup, dijalankan dalam pola roda hidup kita, kebaikan. Misalnya kejujuran, amanah, ya kan? Berbakti dengan orang tua, membantu orang miskin, kan itu kebaikan-kebaikan yang Allah ciptakan. Ini disuruh terapkan dalam kehidupan. Allah juga menciptakan keburukan. Jadi perilaku kita ini juga Allah ciptakan, seperti menipu, berbohong, kan gitu. Keinginan untuk berbuat maksiat, itu semua Allah ciptakan, itu keburukan. Tapi Allah larang untuk dijadikan sebagai pegangan hidup. Dan Allah perintahkan kita untuk menegakkan kebaikan ini dan meredam keburukan. Itu perintah.
Itu juga sunnatullah. Kapan orang-orang yang melakukan kebaikan ini diam saja, atau mereka tidak mengembangkan kebaikan dan tidak meredam keburukan, maka bisa saja mereka dikalahkan oleh keburukan. Inilah makna daripada statement Ali radhiyallahu anhu, satu keburukan yang terorganisir dengan rapi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik, gitu kan? Jadi kalau ada orang baik tapi dia tidak pernah menyuruh kebaikannya, tidak pernah menegakkan kebaikan itu, tidak pernah juga melarang orang yang berbuat lawan dari perbuatan dia, dari keburukan, maka nanti, atau dia tidak punya komunitas, keburukan akan punya komunitas. Pada saat pencuri atau perampok ya, membuat organisasi dan tidak ada orang-orang yang baik yang meredam mereka, maka ini akan terus merajalela. Adanya keburukan tersebar di masyarakat karena sunnatullah itu memang ada, Allah ciptakan, cuman kita disuruh redam. Banyak orang tidak mau redam keburukan itu. Inilah juga yang sering dibahasakan dalam agama kita, amr ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Menyuruh kepada kebaikan kita sudah tahu, kerjakan, lalu serukan kepada orang, lalu tidak cukup, harus diikuti nahi mungkar, melarang keburukan yang ada, meredam, tidak boleh dibiarin. Dalam komplek perumahan saya misalnya ada 15 rumah, 3 rumah pemabuk. Terus kita bilang, nggak apa-apa deh, yang penting yang 7 rumah atau 8 rumah tidak mabuk, gitu kan? Ini nggak masalah, dibiarin, nggak boleh. Mestinya kita memang ingkar mungkar, kita tegakkan kebaikan itu, ajarkan kepada mereka. Kalau mereka tidak mau, redam mereka, tidak boleh mereka buat di dalam komplek kehidupan kita. Karena kalau kita biarin, keburukan itu terus akan berakar, karena itu adalah tunggangan syaitan, itu kendaraan syaitan untuk menyebarkan kerusakan di tengah masyarakat. Makanya keburukan harus diredam, harus diredam. Nah, dalam agama kita, siapapun yang menyuruh kepada kebaikan, dia akan diberikan balasan oleh Allah. Kita mengajarkan sholat, kan dalam Islam itu ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam kebaikannya. Yang pertama, belajar. Yang pertama, belajar. Harus kita belajar dulu. Kita nggak akan tahu kebenaran, kebaikan kalau nggak belajar. Ya, seperti kita hadir di majelis ilmu ini, itu belajar sehingga kita jadi tahu kan. Yang kedua, amalkan. Misal contoh sholat, kita belajar caranya, lalu yang kedua langsung diamalkan. Yang ketiga, ajarkan. Diajarkan, kita harus ajarkan, sampaikan kepada orang lain. Saya belajar dulu sholat, lalu saya amalkan, lalu saya ajarkan. Kemudian yang keempat, sabari. Sabar, disabari. Jadi kalau belajar sholat, amalkan, ajarkan, sabar. Harus bisa sabar. Sabar dalam belajarnya, sabar dalam menjalankan, sabar dalam mengajarkan. Harus begitu. Kita kalau tidak sabar dalam ibadah, sebagaimana ulama bilang, sabar di 2 hal. Sabar dalam mengerjakan ibadah dan mempelajarinya serta mengajarkannya. Sabar dari sisi lain dalam meredam diri agar tidak berbuat dosa dan mengembangkannya. Jadi sabar itu di 2 hal. Kita sabar dalam ibadah dan sabar juga dalam menolak keburukan, gitu kan? Kita menolak kemaksiatan itu butuh kesabaran. Untuk tidak terpengaruh berzina, menipu, mencuri dan seterusnya itu butuh kesabaran. Sebagaimana juga butuh kesabaran dalam beribadah. Kita butuh ekstra kesabaran dalam masalah ibadah. Nah, jadi 4 hal ini harus ada dalam kaidah hidup kita. Kita selalu belajar, nggak pernah putus asa sampai mau meninggal, sampai meninggal dunia tetap belajar. Setiap habis belajar langsung praktek. Praktekin langsung, jangan ditunda-tunda. Jadikan sebagai rutinitas kehidupan kita. Belajar sholat, langsung praktekin. Yang ketiga, ajarkan langsung kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada pembantu, kepada teman, kepada siapa saja. Kemudian sabari, sabar terus, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjalankan, sabar dalam mengajarkan, kan gitu. Kalau maksiat itu ulama bilang sabar dalam menghadapi godaannya, godaan maksiat itu,
sabar untuk tidak bergaul dengan pelaku-pelaku maksiat itu, gitu kan? Dan sabar dalam meninggalkannya. Sabar, kita harus meninggalkan, memang harus sabar. Ini 4 poin yang harus ada dalam kehidupan kita. Baik, kalau kita sebagai seorang muslim mengajarkan, kita belajar kebaikan, kita amalkan, lalu kita ajarkan. Kita titik beratkan dulu di poin ketiga, masalah mengajarkan. Kalau kita ajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi amal jariah. Kalau tadi kita belajar dan mempraktikkan, itu buat kita. Tapi kalau kita mengajarkan kepada orang lain, itu berarti sudah ekspansi. Kalau kita punya perusahaan, sudah buka anak-anak cabang, gitu kan. Jadi makin mengakar kemana-mana ajaran dia gitu. Jadi kita ajarkan kepada orang lain. Tapi ingat ya, ini berentetan. Kita harus belajar dulu. Nggak boleh ajarin orang tanpa belajar. Nggak boleh. Hukumnya haram, malah berbahaya. Bisa salah yang kita ajarin. Tidak boleh juga ajarkan sebelum kita sendiri praktekkan. Kita harus praktikin itu. Kamu sholat malam ya, dia sendiri nggak pernah sholat malam. Nggak boleh. Kamu baca Quran aja, dia sendiri nggak pernah pegang Quran. Ya harusnya sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat berat di sisi Allah kalau kalian cuma mengucapkan tidak mengamalkan. Dan memang apa yang kita sampaikan kita amalkan, gitu kan? Kita memang sudah amalkan sebelumnya. Makanya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, pernah ditanya tentang fadilah dan hukum membebaskan budak. Beliau nggak jawab 2 bulan, nggak dijawab 2 bulan. Setelah 2 bulan, gitu kan, baru dia tanya di majelisnya. Kebetulan yang tanya murid-murid yang sering hadir rutin. Ditanya, siapa yang 2 bulan lalu bertanya tentang fadilah membebaskan budak? Ada yang angkat tangan, saya wahai imam. Terus kata Imam Malik, fadilahnya begini dan begitu, dijelaskan hadisnya panjang lebar segala gini. Lalu dia motivasi murid-muridnya untuk bebasin budak. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, selalu ada kalimat fatahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak, bebasin budak. Selalu ada perintah, pahalanya banyak. Terus muridnya bertanya gini, wahai imam, kenapa anda tunda 2 bulan baru jawab? Kenapa nggak jawab dari kemarin-kemarin? Perhatikan jawabannya Imam Malik. Imam Malik mengatakan, selama 2 bulan ini saya kumpulin duit dulu, gitu kan, untuk membebaskan budak. Setelah saya bebasin, baru saya merasa pantas untuk menyampaikan hukumnya. Jadi memang diamalkan, bukan cuma ngomong, gitu kan? Bukan cuma ngomong. Walaupun dia pernah mengamalkan misalnya amalan sunnah sekali, misal dia pernah umroh sekali, misal, dan dia bicara suruh orang umroh, dia umroh, gitu kan? Maka itu sangat positif. Jadi itu yang dianjurkan, belajar, aplikasikan, ajarkan. Tapi ini berurut ya. Tidak bisa kita praktek tanpa belajar, tidak bisa ajarkan tanpa belajar. Mulai belajar dulu. Setelah belajar, ilmunya sudah benar, baru kita masuk ke aplikasi. Jadi ini baru bisa loncat, kemudian baru bisa diajarkan, Nah kalau kita ajarkan kepada orang lain, sekecil apapun yang kita ajarkan itu, baik dalam bentuk perkataan yang kita ucapkan atau contoh perilaku yang kita lakukan, maka sudah akan menjadi amal jariah buat kita. Gitu kan? Jadi ini sangat besar sekali ya, kasih sayang Allah dalam poin ini. Bagaimana kita bisa panen pahala yang sangat besar dari apa yang kita ajarkan. Makanya pernah juga saya titik beratkan, kalau masih ingat, orang tua sebenarnya itu yang memiliki, yang Allah karunia anak, kalau dia faham tentang poin ini, dia tidak akan sia-siakan anaknya, karena anak itu aset amal jariah terbesar. Semua berhubungan sama dia, kita yang lakukan, kita yang ajarin jalan, kita yang ajarin ngomong, kita yang ajarin pakaian, kita yang ajarin semuanya, gitu kan. Jadi selama orang itu hidup nanti, anak kita sampai dia meninggal, dan dia ajarkan lagi kepada anak-anaknya ajarkan kepada anak-anaknya, cucu, cicit, kita terus jalankan, kita aja terus dapat pahala. Hanya dari cara jalan, cara makan, tinggal ditarik hukum syar'i, apa yang kita pelajari, oh nggak boleh makan dengan tangan kiri, oke, minum dengan tangan kanan, ajarkan anak kita, terapkan dalam kehidupannya, diajarin kepada anaknya, pada istrinya, pada suaminya, nanti dia cucunya, ajar lagi pada cucunya, ajar lagi, terus panjang lebar. Itu akan jadi amal jariah buat kita, aset yang luar biasa gitu, anak-anak itu. Saya sering sampaikan di pengajian saya sendiri sekarang ceramah di sana sini, orang tua saya panen pahalanya, karena tubuh saya ini tumbuh dari asinya ibu saya, dari nafkahnya ayah saya gitu. Ya, walaupun mereka sudah meninggal, kayak ibu saya Allah sudah meninggal, beliau tetap panen pahalanya, gitu kan. Bayangkan dari hal-hal kecil, selama saya bisa jalan, ya, maka yang tuntun saya jalan, ajarin saya jalan, dapat pahalanya.
Ya kan gitu. Karena saya bisa jalan karena tuntunan mereka. Mungkin masih kecil, ayo ayo jalan nak, jalan gitu. Itu sudah jadi hal yang positif. Menjelaskan mana baik, mana buruk. Menuntun untuk menutup aurat. Selama ditutup aurat kita panen pahalanya. Gitu kan? Kita panen pahalanya. Dan ini kita harus jeli ya, harus jeli mencuri kesempatan gitu. Saya kemarin sempat sholat ada ceramah di Astra, di Sunter. Habis asar memang saya sebulan sekali ngisi di Astra Pusat gitu. Semua Astranya ngumpul, pegawainya yang muslim. Lalu saya sholat di masjidnya, cukup besar masjidnya, Masya Allah besar sekali masjidnya gitu kan. Nah itu di bagian saf pertamanya ada kotak-kotak amal jariah yang disusun. Nah disusun di saf pertama dan memang safnya agak miring, sehingga dengan adanya kotak-kotak amal itu ada 3 sampai 4 orang atau mungkin bisa sampai 5 orang mestinya bisa berdiri di saf pertama, nggak bisa berdiri karena ada kotak-kotak di situ. Saya lihat sisi masjid sebelah kiri masjid, sebelah kanan masjid itu kosong. Gitu kan? Saya habis sholat saya datangi imamnya, saya salam, kemudian saya katakan, akhi, saya berikan masukan bisa ya? Oh iya bisa, silakan Ustaz. Kemudian dia kenal saya sering ceramah di situ. Bagaimana kalau kotak amal antum dipindahin ke sebelah kanan masjid? Gitu kan? Karena di situ tadinya coba perhatikan baik-baik, orang bisa sholat di situ sampai 4 sampai 5 orang bisa nambah. Saya kemarin bilang kalau saya 3 sampai 4 orang bisa nambah di saf pertama. Itu kan sangat luar biasa. Sebelum saya sampaikan itu, saya tiba-tiba terlintas habis sholat. Saya sempat terlintas gitu, kayak ada bisikan dalam hati saya. Mudah-mudahan dari Allah SWT mengatakan, kalau kau sempat ingatkan pengurus masjid dan mereka pindahkan, semenjak mereka pindahkan itu, mulai saat itu, kalau bertambah di saf ini 4-5 orang, sampai kapanpun, maka kita akan dapat pahalanya. Karena kita kan yang mengingatkan. Kita mengingatkan, gitu kan? Kita sampaikan kepada mereka. Padahal tidak ada ruginya itu menyampaikan kebaikan. Makanya kata Allah SWT tentang kalimat yang baik, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Perumpamaan perkataan yang baik, menasehatin orang, ngingatin orang, itu seperti pohon kata Allah SWT yang akarnya sangat dalam di dalam bumi dan batang pohonnya itu tinggi menjulang ke langit gitu. Yang tu'ti ukulaha kullahinin biidnillah, semuanya bisa bermanfaat, dari batangnya yang kuat, dari akar-akarnya yang menggenggam bisa membuat dia kokoh, kemudian ranting-rantingnya, daun-daunnya menaungi orang dari panas, buah-buahnya yang akan dimakan oleh orang-orang, semua bermanfaat. Seperti itu perumpamaan kalimat yang baik. Ingatin saja orang. Maka kita jeli kalau masuk ke satu tempat, lihat ada kesempatan, nasihatin, ada orang berbuat salah, nasihatin. Mungkin dia berubah seumur hidupnya. Ya, mungkin dia berubah hanya dengan satu kalimat. Bukankah kadang-kadang subhanallah kita dengarkan satu hadis, kita bisa jadi berubah sampai kita meninggal, gitu kan? Saya pernah ketemu satu orang, ini bukan riya ya, tapi ini masuk dalam ayat Al-Quran, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Kata ulama, kita boleh menyebutkan nikmat Allah yang pernah diberikan untuk motivasi orang, asal kita bisa kontrol diri dari masalah riya. Ada salah seorang sekarang, ustadz ya, mungkin juga pernah datang ke sini gitu, adik kelas saya di Madinah. Waktu saya balik dari Madinah dulu, saya masih aktif di salah satu lembaga, di beberapa lembaga dakwah. Dia kebetulan ada di lembaga dakwah, tapi itu ormas, kan gitu. Dan dia balik dari Madinah, ya kalau kita lihat secara masih jauh dari sunnah gitu. Padahal dia ini tamat dari LC gitu, dari Madinah. Lalu dia sendiri seperti masih biasa saja sih ya. Mungkin dari sisi jenggot masih belum maksimal, mungkin dari sisi celana masih ada isbal gitu kan. Dakwah ya tidak, dia cuma datang kerja profesinya, ngerjain kertas-kertas gitu kan, kemudian dia terima gaji. Saya duduk sama dia, saya bilang, akhi sebentar, antum kan tamat dari Madinah, cuman begitu saja, kamu tamat dari Madinah, kenapa kok enggak, sayang ya ilmunya enggak diajarin gitu. Maksudnya kan antum punya taklim ya akhi di masjid dekat rumah. Saya masih ingat statementnya guru saya bahasakan ke dia juga kalau tidak salah waktu itu, saya sampaikan juga ke bapak ibu sekarang. Ada guru saya dulu, beliau mengajar materi namanya tarikhud dakwah, sejarah dakwah. Orangnya masya Allah jenggotnya lebat dan orangnya semangat sekali kalau ngomong. Di antara kalimat yang saya masih ingat sampai sekarang dia ucapkan, dan insya Allah dia dapat banyak sekali amal jariah. Dari saya pribadi saya sudah sangat yakin dia dapat banyak, karena saya pindah tiap hari ke sana sini di majelis taklim di masjid gitu kan. Dia bilang gini, saya berharap kalian pulang nanti ke negara kalian masing-masing, nggak usah punya kegiatan apapun ya, kecuali fokus ke satu hal, cari masjid dekat rumah, kemudian imami, jadi ustadz itu ngajarin agama Allah, sebarin cahayanya Allah ini kemana-mana. Maka insya Allah agama Allah akan
ya termuliakan, kalian juga akan dimuliakan oleh Allah dan urusan dunia kalian akan selesai. Saya bahasakan ke teman itu, udah. Oh iya iya Ustaz, ya. Subhanallah, saya ketemu mungkin setelah 6 tahun. Setelah itu 6 tahun ya. Saya lihat di masjid yang saya ngisi di salah satu di Jakarta Timur gitu. Saya ragu tuh, saya turun dari masjid, apa dia ini orang gitu. Karena lain, jenggotnya panjang gitu kan. Ini kayaknya dia nih orang gitu. Tapi saya ragu, mungkin bukan. Waktu dia ketemu saya langsung dia peluk, Ustaz, baik gini-gini. Langsung dia bilang, Alhamdulillah dulu antum nasihatin anak. Gitu. Baru anak sadar ternyata dakwah itu penting. Jadi mulai semenjak itu ternyata beberapa waktu kemudian Allah berikan hidayah dan dia tangkap sendiri. Terus dia jadi dai. Sampai kemana-mana sekarang ceramah. Kadang-kadang saya kalau berhalangan saya telepon beliau untuk bisa coba gantikan saya gitu. Jadi Masya Allah gitu. Nah saya berpikir luar biasa ini ya. Hanya dengan nasihat loh. Bagaimana dengan satu hadis, satu kalimat, satu kisah bisa merombak orang. Dan itu merombaknya bukan saat itu ya. Sampai dia mati dia bisa bawa pegangan. Kenapa kita nggak buat itu? Jadi menyeru kepada kebaikan itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kita lagi masuk ke masjid. Saya tanya, kita jujur Bapak Ibu sekalian. Kalau masuk ke masjid, mungkin kita dapat masjidnya kotor. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Seringkali kita temukan apa? Masjidnya kotor ya. Terus tinggalin. Nggak mau sholat lagi di situ. Padahal kalau kita berpikir jernih, saya masuk ke masjid sini, siapa yang membuat saya tiba-tiba mau sholat ya? Kalau ada sesuatu yang kurang, panggil marbot masjidnya, berikan masukan, sumbang sesuatu. Kamar mandinya kotor, tanya marbotnya, mohon maaf 10 menit saja, gitu kan? Saya tadi masuk masjid, kenapa kok masjidnya kotor ya? Kamar mandinya ada apa? Bisa ada masalah apa? Kenapa nggak diperbaikin? Keramiknya pecah, kerannya rusak, airnya tumpah-tumpah, gitu dan seterusnya. Pasti akan ada alasan dari marbot. Umumnya tidak ada dana, misal. Saya sering temukan gitu dekat rumah saya gitu. Kenapa kerannya ini rusak nggak ada dana? Berapa kerannya Pak? 30.000. Ini 50.000 Pak ya. 30.000 kerannya, 20.000 buat bapak deh, biar dia senang mau pasang. Diganti kerannya. Semenjak keran itu diganti, sampai dia rusak lagi amal jariah kita. Dan berapa banyak orang yang uduk di situ? Kadang-kadang kita nggak berpikir, malah kita keluar dari rumahnya Allah, hina rumahnya Allah, kotor masjidnya, ya. Gitu kan? Karpetnya kotor ya. Anda buat apa gitu kan? Mestinya ganti karpetnya. Berapa karpetnya? Punya majelis taklim begini pulang. Ini ada masjid sana kayaknya kotor tuh. Ayo kita sama-sama yuk, kita keroyokin, rame-rame perbaikin, ganti karpetnya. Ada masjid kita masuk panas. Tanya marbotnya, kenapa nggak pasang AC ya? Oh nggak ada anggarannya, AC berapa? 2 juta. Kumpulin teman-teman kerabat, ayo kita beli AC yuk buat sana. Orang rasa adem. Mungkin ada orang duduk antara maghrib isya mengaji gara-gara AC yang kita pasang. Berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Dan banyak sekali amal-amal jariah yang semestinya kita bisa dapatin dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya sering jeli kadang-kadang melihat ya, hampir semua subhanallah seluk beluk kehidupan kita per detiknya itu ada saja tantangan untuk bisa dapatkan amal jariah. Saya kadang-kadang kalau lewat, saya lihat ada perempuan tidak pakai jilbab di jalan, atau ada orang lagi berbuat apalah pelanggaran, mungkin dia merokok di pinggir jalan. Saya melihat itu kesempatan untuk dapat amal jariah sebenarnya, atau dapat pahala. Dari mana? Minimal doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau beri hidayah ya. Bahkan saya kadang-kadang berdoa begini, ya Allah berikanlah hidayah perempuan ini dan semua perempuan yang seperti dia di muka bumi. Kalau Allah terima, berapa banyak pahala yang saya dapat kira-kira? Kalau 1 juta orang perempuan yang kena doa saya itu, karena saya bilang semua ya Allah yang seperti dia tidak tutup auratnya, berikan hidayah. Doa itu bisa berpengaruh. Lebih besar lagi kalau kita bisa mampir kasih hadiah buku, kasih duit atau kasih sesuatu, jilbab dan seterusnya, itu kan lebih besar lagi pahala. Setiap kita lewat ada pelang kemungkaran kita bisa pungkiri. Banyak sekali pahala yang bisa kita dapat sebenarnya dari hampir setiap kehidupan kita gitu. Dan Allah SWT seringkali membukakan kita kesempatan-kesempatan itu dengan adanya tantangan-tantangan gitu kan. Adanya pelanggaran orang buat kita ingatkan, adanya ini kita ingatkan, seterusnya. Makanya saya sering ingatkan juga buku-buku, termasuk perilaku saya pribadi. Buku-buku sifat sholat Nabi itu selalu saya bawa, saya usahakan. Kadang-kadang saya masuk masjid, kalau tidak saya bawa nyesel rasanya. Aduh tadi saya sholat di masjid di pinggir jalan sebelum Citra Grand ya, di sebelah sana itu. Ada masjid saya lihat ada orang yang masih beberapa orang sholatnya keliru. Tapi saya tadi memang tidak sempat duduk untuk menasihati mereka karena mereka masih dalam sholat gitu kan. Tapi biasanya cara yang efektif adalah kalau kita buru-buru ada buku sholat yang berwarna, bergambar tuh, yang cuma 10.000 atau 12.000. Hadiahin saja, ini saya kasih hadiah ya. Tadi kayaknya siapa tahu bisa bermanfaat, kalau kita takut dia tersinggung, udah dikasih aja. Mudah-mudahan dia bisa berubah gitu kan. Contoh-contoh, dan banyak sekali amal-amal jariah yang bisa kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau kita
mengajarkan kebaikan, dan semestinya setiap muslim harus melakukan ini, harus melakukan ini. Jadi harus bisa terus semua kebaikan-kebaikan dikejar. Habis kebaikan ini kebaikan apa lagi ya, habis kebaikan ini kebaikan apa lagi ya, terus dan tanpa pamrih. Karena syaitan biasa membuat kita supaya pamrih, gitu kan? Supaya merasa, oh sudah cukup deh, saya sudah bantu, oh sudah cukup deh begini, oh sudah begini, oh sudah ada yang bantu, oh sudah ini. Jadi kita ditutup sama dia dengan bisikannya supaya tidak dapat pahala di situ. Tapi semuanya, a'udzubillahi saya harus kesempatan. Celengan masjid lewat, sudah nyumbang aja lagi, kenapa memang kalau nyumbang lagi? Gak masalah, gitu kan? Gak masalah kalau kita untuk kita sudah, untuk orang tua kita masih belum bisa, untuk nenek kita yang sudah meninggal, gitu kan? Dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Kalau saya minimal sering lakukan, minimal saya berikan masukan, minimal gitu. Masuk masjid saya berikan masukan, bisa sedikit duduk, ada orang ketemu, minimal saya berikan masukan gitu kan. Kalau saya bisa berikan sesuatu, alhamdulillah, dalam bentuk buku atau bantuan dana, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, minimal kita bisa mengingatkan orang gitu kan, bahasakan baik-baik. Ingat juga saya pernah bilang, kalau bapak ibu lagi duduk kemudian kumpul sama teman-teman, kalau kita tidak mendominasi majelis itu, tidak kita lemparkan perkataan yang baik, yakinlah siapa yang duduk di situ kalau ada satu orang buruk misalnya, kita tidak sering di majelis taklim, tidak cerita tentang majelis taklim, nggak cerita tentang ayat, tentang hadis, sebuah isu yang kita lemparin. Saya kemarin hadir di majelis taklim bahas masalah ini loh. Nanti itu pada saat kita lempar di teman-teman yang ngumpul, nanti itu akan pada bicara tentang pengajian, karena isu itu yang kita lemparin kan, isu itu sangat cepat sekali. Pada saat Amerika melemparkan isu teroris, langsung kan gitu meluap kemana-mana, karena isu itu penting sekali. Kalau kita nggak ngomong, kemudian ternyata ada orang yang tiap malam di bar, tiap malam berzina, lalu dia cerita, maka akan jadi isu kan, jadi berpengaruh di situ. Maka kita tidak boleh ketinggalan atau bahkan terkalahkan, kalau saya sering bahasakan, dengan orang-orang yang buruk-buruk ini. Maksudnya kita mendominasi, dominasi ini juga untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Jadi kita melempar isu, berbicara, mungkin bisa saja setiap kita datang akhirnya orang pada bertanya agama. Saya sudah menjadi sudah terbentuk dengan sendirinya, alhamdulillah. Kalau saya ketemu sama teman-teman, kalau saya ketemu sama keluarga, udah mereka sudah tahu, tinggal duduk tanya masalah hukum, gitu kan? Karena saya awal-awal ketemu sama mereka, coba saya lemparin hukum apa, coba saya bahas masalah hadis apa, tentang fadilah apa. Jadi mereka hanya kalau lihat saya, oh berarti kesempatan mengambil itulah, gitu kan, mengambil ilmu atau mengambil apalah berhubungan dengan masalah imannya mereka, maka jadi sangat baik sekali. Dan tidak ada peluang akhirnya untuk syaitan membuat kita melakukan hal-hal negatif kan. Coba kalau kita diam saja, maka kita akan ikut-ikutan, walaupun telinga kita panas mendengarin gosip, tapi kita sudah nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Jadi coba kebenaran itu dijadikan sebagai kehidupan gitu, pola hidup kita, kemudian dipraktekin, ya, diajarkan kepada orang lain, dilemparkan ke masyarakat. Jadi biarin terus, setelah kebaikan apa lagi, kebaikan apa lagi, terus begitu. Ya, pulang dari majelis taklim sini imannya sudah ada. Nanti naik mobil putar lagi ceramah, dengar lagi tilawah Al-Quran. Sampai di rumah putar lagi ceramah, nggak masalah. Ilmu dan ilmu. Tapi syaitan akan buat kita ya berat. Ya, sudah kan tadi dengar ceramah, sekarang hiburan, dengar dandut, dengar ini, dengar itu. Ya, hanya melanggar agama, maka harus ditepis semuanya, gitu kan. Baik, itu kalau kebaikan. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ibu sudah ingatkan orang, besok Ayamul Bid tulis di BBMK atau apa saja, kemudian ternyata besok kita berhalangan. Memang kita tidak berhalangan, kita tidak lakukan karena memang ada halangan syar'i, itu enggak masalah. Ya, masuk dalam ancaman itu ribut suruh orang, gitu kan. Kamu kenapa enggak sholat malam? Kamu kenapa enggak? Dia enggak pernah sendiri kerjakan. Memang dia enggak mau kerjakan. Ini biasa umumnya memang karena riya ya, karena ingin dipuji-puji oleh orang, gitu kan, ingin dikatakan dia yang ini, dia yang itu. Ya biasanya juga ciri-cirinya orang ngomong apa dia ceplas-ceplos ikut di situ. Orang ngomong apa ceplas-ceplos, ya baik ya buruk semuanya dia terlibat di situ. Maka ini ciri-cirinya biasanya orang yang seperti tadi, dia tidak mengerjakan, itu ada ancaman, ada larangan, nggak boleh. Gitu kan. Jadi kalau kita memang innamal a'malu binniyat, niatnya bagaimana? Kalau niatnya memang kita mau kerjakan terus ada udzur syar'i, maka nggak masalah. Ya. Nah sama dengan keburukan ya. Tadi itu kita baru bicara kebaikan. Keburukan juga sama. Keburukan ini tadi saya sudah bilang kita disuruh redam oleh Allah SWT. Nggak boleh dikembangkan. Kita sudah tahu bohong, riba, zina,
Oke, ada itu Allah ciptakan. Tidak mungkin tidak ada, sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan pasti ada. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kemungkaran ini diredam supaya tidak ada yang melakukan kalau perlu, gitu kan? Walaupun nanti tetap masih ada, karena terbukti di zaman Nabi SAW sahabat saja ada yang masih berzina, gitu kan? Sahabat saja masih ada yang berbohong. Di zaman Nabi SAW, dan ulama mengatakan itu ternukil kepada kita, berarti menandakan pasti dalam kehidupan kita ada itu. Ya, ada orang-orang yang melanggar, ada orang-orang yang membangkang, ada orang-orang yang kufur, ada orang yang menolak kebenaran, itu biasa. Tapi sisi lain ada juga orang yang menerima. Sebagaimana zaman Nabi SAW ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, tapi ada Abu Bakar, ada Umar, gitu kan? Jadi memang berimbang, pasti ada orang-orang yang kufur, tapi ada juga orang-orang yang luar biasa imannya. Nah, orang-orang yang berbuat salah ini kita redam, harus diredam mereka, nggak boleh enggak, ya harus diingkar mungkar. Nah, kalau ada kesempatan untuk ingkar mungkar, maka jangan ditunda. Ya, dan ini sudah kita tahu kaidahnya kan. Siapa yang lihat kemungkaran, kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Dia harus ubah dengan tangannya. Tangan ini artinya kekuatan dia. Seperti orang tua kepada anak, atasan kepada bawahannya, gitu kan. Ibu-ibu dan bapak kalau punya perusahaan, terapkan. Memang nggak boleh, ya tinggalin sholat misalnya. Nggak boleh perempuan buka jilbab. Memang begitu. Saya terapkan di Ajwad, di Kalibata, di restoran sama toko saya, 10 menit sebelum azan jangan terima orderan, tutup. Bahasarkan ke pembelinya, maaf mau sholat gitu. Gitu nggak apa-apa, tutup semua. Semua toko saya sama restoran sekarang ditempelin kertas, sedang sholat. Dan mereka semua sholat. Minimal pegawai saya yang sekian belas orang itu, saya bisa memegang 4 sholat mereka, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh saya nggak tahu, tapi dia di tempat kerja yang saya bimbing atau yang saya pimpin, harusnya mereka bisa saya kontrol gitu kan. Paling tidak saya ikat itu, saya mengikat, walaupun tidak ada ganjaran. Misalnya orang kalau tidak sholat ketahuan misalnya dipotong gajinya, enggak sampai tingkat itu, sebab saya ingin ada keikhlasan. Tapi kalau mereka sudah ke masjid, maka minimal mereka lihat teman-temannya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, jadi terbiasa gitu kan. Karena saya bilang sama semua pegawai yang masuk, saya nggak butuh pengalaman kerja, tapi saya butuh seorang muslim yang jujur dan mau ibadah. Udah selesai, silakan kerja, nanti saya yang ajarin di sini. Nanti kita ajarin buat roti, buat makanan, kambing oven, nanti kita ajarin, nggak apa-apa. Dia keluar nanti dia buka sendiri, silahkan, nggak ada larangan, gitu kan? Nggak ada masalah buat saya. Yang penting adalah kita pekerjakan. Rezeki di tangan Allah kok, bukan di tangan orang-orang gitu, bukan di tangan makhluk. Tapi itu terjadi, ya itu terjadi. Kita bisa lakukan. Bahkan ada pegawai-pegawai saya sendiri yang bilang, kami betah di sini Ustaz justru karena kami dibolehkan sholat. Coba berapa banyak tetangga-tetangga kami di Kalibata saja saya bicara, itu yang mengeluh pegawainya muslim karena mau sholat aja nggak boleh sama atasannya, nggak boleh sholat, nggak boleh tinggalin toko. Padahal tidak ada pembeli misalnya, gitu kan? Itu tidak boleh ditinggalin. Ini bagaimana caranya? Mestinya kita harus bisa memahami. Sampai ada isu kemarin itu, sempat ada isu di Kalibata, sebagian orang yang mungkin belum mengenal saya atau belum mengenal Islam ya, saya tidak tahu mereka muslim atau tidak. Mereka bilang Ajwad itu hebat ya, hebat ini maksudnya sebagian pegawai bilang sama saya, mereka kira Ustaz kita seperti orang-orang lain yang pakai pelaris, jadi restorannya bisa rame, orang datang gitu kan. Kenapa kok yang lain sebelah sudah banyak tutup, ini tetap buka gitu. Nah akhirnya mereka terjawab sendiri setelah melihat pegawai memang betul berbondong-bondong tuh, kalau lagi mau sholat itu tutup ya. Sampai ada teman saya dari Madinah, tapi dia orang Saudi ya, warga negara Saudi. Dia baru kemarin pertama kali ke restoran saya dan duduk ngobrol gitu. Terus dia cerita pengalaman dia bilang, ya akhi, saya setelah tahu ini restoran antum, baru saya tahu kenapa dulu ada pegawai ngomong. Dia tunjuk ada satu pegawai saya, chefnya, ada Pak Mas Ridho itu memang yang tukang masaknya. Pas lagi datang dia bilang, saya datang di sini, saya lagi lapar. Begitu saya datang, saya panggil, saya mau order makanan. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya, maaf ya, 10 menit lagi sholat, azan, jadi kita nggak bisa terima order. Kata teman saya yang orang Saudi ini, kok bisa ada restoran begini gitu? Dari mana kok restoran orang mau order nggak boleh karena mau sholat gitu kan? Nggak pernah ada di Indonesia. Tapi setelah saya tahu antum pemiliknya, baru saya tahu, oh mungkin bisa saja diterapin. Dia bilang ya memang peraturan nggak boleh. Gitu, saya terapin itu, nggak bisa sama sekali gitu kan? Jadi ya nggak masalah, itu nggak masalah. Kalau yang sudah order sebelumnya silahkan duduk makan. Itu dilayani gitu. Tapi kalau 10 menit sebelum azan, karena umumnya biasa kita sajikan kan 10 sampai 15 menit. Maka saya jadikan patokan 10 menit. Jadi yang baru order mau azan itu nggak diterima. Yang sudah order sebelumnya berikan semua lalu tinggal untuk sholat gitu kan.
Tentu memang kemarin kita juga ada pegawai wanita gitu kan, tujuannya untuk menjaga pada saat sholat karena mereka bisa menunda sholatnya gitu kan, dan melayani kalau ada konsumen perempuan biasanya begitu. Itu juga kita lakukan gitu. Tapi kalau di restoran, kalau di toko enggak. Nah, di toko itu sama sekali memang tertutup karena tidak ada pegawai perempuan sama sekali gitu kan. Di restoran pun kita sudah coba terapkan akan tutup total ya insya Allah. Tapi kadang-kadang memang ada banyak ibu-ibu yang datang sama anak-anaknya, mereka kadang-kadang butuh untuk duduk, numpang dan seterusnya gitu kan, untuk keamanan juga kadang-kadang gitu. Tapi paling tidak coba saya terapkan di komunitas saya sendiri, ingkar mungkar dengan kekuatan tangan yang saya miliki gitu kan. Berapa banyak muslimah dipaksa suruh buka jilbabnya gitu kan. Teman-teman kita yang kerja di Jepang di pabrik itu ngeluh karena nggak bisa sholat. Saya sampai bilang jawabannya, saya tanya kalau ke kamar mandi diizinin nggak? Diizinin Ustaz. Berapa lama waktunya? 10 menit. Baik, sholat itu cuma 5 menit saya bilang. Nggak usah bilang mau sholat, kamar mandi saja, wudu, sholat di situ. Di dekat mana bisa ada tempat yang berarti tahu kiblatnya. Udah selesai. Sholat, tidak usah sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat yang wajib aja. Apa boleh buat? Ya. Itu risiko Anda karena Anda cari tempat kerja orang non Muslim, gitu kan? Jadi yang saya bisa berikan solusi terdekat yaitu jangan ketinggalan sholat, nggak boleh. Kemarin dia bilang sama saya, mahasiswa juga begitu di Astra kemarin tanya, Ustaz, tadi katanya Ustaz bahas masalah sholat on time pada waktunya, begitu azan langsung sholat, pahalanya beda dengan orang yang datang kalau masuk 1 rakaat, orang masuk 2 rakaat, bahkan orang yang jamaah kedua malah lebih rendah atau lebih sedikit pahalanya. Bagaimana dengan saya kalau lagi kuliah? Saya tetap tanya sama, kalau Anda lagi sementara belajar gitu kan, kemudian harus ke kamar mandi, mungkin mau buang air besar, mau buang air kecil, tinggalin nggak kelasnya? Tinggalin Ustaz. Baik, apakah memang bagi seorang muslim itu ke kamar mandi lebih penting daripada sholat? Kalau dia bilang iya, perlu dipertanyakan masalah imannya tuh. Nah, sholat kewajiban, dia bisa selamat masuk surga atau tidak dengan sholatnya? Masa itu lebih penting? Bahkan ulama mengatakan sholat itu lebih penting bagi seorang mukmin daripada dia memasukkan makanan di perutnya sementara dia lapar. Harus itu dulu didahulukan gitu kan, semestinya. Jadi kalau memang lagi kuliah ke kamar mandi bisa, kenapa nggak bisa ke wudu kemudian sholat? Apalagi ada musola di sekolah, di kampus, bisa sholat aja ya, tidak usah sholat sunnah, sholat yang wajib aja kemudian kembali ke kelas, tidak akan mengganggu kok. Rata-rata saya lihat sholat itu kalau dengan standar kita di Indonesia 5-7 menit maksimal udah itu. Kalau 10 menit itu sudah cukup lama. Sholat 4 rakaat ya, nah, itu duhur, asar yang rata-rata orang banyak aktivitas itu sebentar sekali sebenarnya. Nah jadi kita coba kalau ada kemungkaran diredam dengan menggunakan power yang kita miliki, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya maka dia menasihati dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak mampu maka nasihati dengan hatinya, berdoakan dengan hatinya, gitu kan? Dan itu selemah-lemah iman. Dan saya rasa tidak mungkin ada orang yang tidak bisa dengan lisannya, dengan hatinya, gitu kan? Jadi kita bisa memungkiri dengan hati kita, gitu. Nah, jadi kebatilan harus diredam. Baik. Kalau ada orang tadi menjadi penyebab orang lain berbuat kebaikan, dia akan dapat pahalanya kan? Sebaliknya, orang kalau jadi penyebab orang lain berbuat keburukan, maka dia akan dapat dosanya. Nah, gitu. Dia akan dapat dosanya. Ini penting sekali untuk diketahui. Dan ini yang dititik beratkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bahasan dosa besar ke-59 ini. Beliau mengangkat dalil yang pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Ilm. Hadis ini sebenarnya cukup panjang ya. Di sini langsung diambil potongan dulu. Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Misal, ya semaksimal mungkin. Jadi caranya kalau kita pernah mengundang ustadz yang keliru, kita pernah menyampaikan ilmu yang keliru, maka semaksimal mungkin siapa yang kita ingat terlintas, minta petunjuk kepada Allah,
Ya Allah, dulu saya pernah mengundang begini. Minta petunjuk sama Allah, komunikasikan. Dan saya merasa berdosa dengan itu. Tunjukkan saya, mudahkan jalan untuk bisa memperbaiki keadaan itu. Biasanya itu memang Allah SWT berikan petunjuk dengan cara kita mengingat siapa yang mesti dihubungin. Itu kan kita terlintas, hubungin saja. Itu hari pernah ada saya undang begini, mohon maaf ya, saya baru tahu ternyata itu ada kekeliruan. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang mungkin disampaikan saran saya nggak usah diamalkan. Ya kalau dia tetap amalkan ya terserah dia, gitu kan. Tapi kita sudah coba berusaha semaksimal mungkin. Yang saya tahu para ulama salaf kita melakukan hal tersebut. Jadi kalau mereka sudah terlanjur berbuat kesalahan, mereka minta petunjuk kepada Allah, berdoa agar Allah tuntun bagaimana jalan keluarnya. Biasanya malah Allah mudahkan kita ketemu, kan gitu. Tiba-tiba dia kontak kita sudah lama nggak ngobrol, gitu kan. Nah kesempatan kita perbaikin pada saat itu. Jadi semaksimal mungkin yang kita mampu saja. Ya. Baik, sampai di mana tadi? Tiba-tiba soalnya. Jadi orang yang menyuruh kepada kesesatan maka dia akan dapat. Jadi kalau contoh seseorang dia mau, ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda, misal kita contoh anak-anak muda dulu. Kalau mereka baru kenal perzinahan misalnya, atau baru kenal namanya pacaran, kemudian dia datang, dia ceritakan sama teman-temannya, dia motivasi teman-temannya. Oh saya pegang, oh saya cium, oh saya begini, oh saya begitu. Lalu ada temannya merasa tidak percaya diri, nggak apa-apa, wow dimotivasi sama dia, gitu kan, untuk bisa melakukan, sampai temannya bisa, misalnya, maka dia akan dapat dosa temannya itu tanpa dikurangi dari dosa temannya tadi. Temannya dapat bobot 10 dosa dari perzinahannya misalnya, alhamdulillah, atau dari pacarannya misalnya, maka yang tadi menuntun itu mengajarkan dapat dosa 10 juga, jadi tidak dikurangi dosanya orang yang berbuat. Cuman ditambah dosa yang sama bobotnya kepada orang yang menunjukkan. Jadi tidak baik. Sama halnya ada orang tanya alamat. Bu saya mau tanya Pak, di mana alamatnya karaoke ini, bar ini? Kita tunjukin, oh di sana lurus belok kiri sampai dia ke sana. Tahu alamatnya. Dosa nggak? Dosa. Lah ya kita tunjukin. Kita yang tunjukin kan. Jadi kalau misalnya orang tanya di mana alamat karaoke ini, oh mohon maaf saya nggak bisa tunjukin kalau itu, karena itu bisa dosa buat saya. Bisa saja menjadi dakwah, misalnya kita tidak tahu gitu kan. Jangan bilang apa adanya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa tunjukin karena memang itu tempat yang bermaksiat, ada dosanya. Saya takut menjadi terlibat dalam dosa. Bisa ditanya orang lain, terserah dia tanya orang lain. Bila kita, yang penting jangan terlibat. Karena kalau kita tunjukin dia jadi tahu alamatnya, nanti dia suruh juga temannya 10 orang datang reuni di sana. Nanti temannya panggil temannya 10 orang, itu berapa banyak dosa yang didapatin gitu kan. Iya, pastinya itu. Inilah yang beliau titik beratkan nih. Jadi bahasan kita masalah itu menunjukkan pada keburukan gitu loh. Jadi panjang lebar tadi saya jelasin, ini mukaddimahnya itu untuk supaya begitu saya masuk ke bahasan sudah paham gitu kan. Jadi ini yang dimaksud tadi. Dikatakan barang siapa mengajak kepada satu kesesatan, kemaksiatan, pelanggaran, maka dia menanggung dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya, berapapun jumlahnya orang yang melakukannya. Hal itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka yang melakukan sedikit pun. Tentu hadis ini ada sambungannya ya. Sebaliknya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya ya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang melakukan tadi. Sama sebaliknya. Jadi kalau kita tadi saya bilang sholat, kita suruh orang sholat, lalu dia sholat, dia dapat pahala sholat, saya dapat pahala sholat. Ada teman saya lagi bertamu di rumah atau keluarga, lalu saya bilang ini sudah azan, sholat yuk. Oh ya ayo, dia ikut sholat. Sama-sama berdiri sama saya di masjid, saya dapat pahala sholat saya, dia dapat pahala sholat dia, tapi saya dapat plus pahala sama dengan pahala sholat dia tanpa dikurangi pahala dia, bukan pahala dia dibagi, enggak. Dia dapat 10, kita dikasih 10 bobotnya tambahan selain pahala kita. Karena kita menjadi petunjuk, kita menjadi penyebab. Sebaliknya seseorang mengajak temannya ke bar, dia dapat dosa, temannya dapat dosa, bobotnya 10 dosa misalnya, dia ditambahin lagi 10 dosa seperti temannya tanpa dikurangi dosa temannya. Ini yang dimaksud dalam hadis tadi. Jadi bahaya sekali gitu. Tinggal bagaimana kita menyetir dan mengontrol diri kita ke arah mana gitu. Salah maka salah. Makanya harus hati-hati sekali. Enggak apa-apa kita mau dibilangin orang tua yang kolot karena kita tegas dengan anak-anak, enggak masalah. Oh memang mereka harus tahu kebaikan kok.
Saya ketemu sama tante saya yang tinggal di Australia, dia bilang, karena anak gadisnya dia ada dan insya Allah mau nikah dalam waktu dekat. Dia bilang, saya baru tahu sekarang kenapa ibu saya dulu itu terlalu keras sama saya, tegas gitu. Saya kalau keluar malam nggak boleh, saya disuruh tutup aurat. Ini saya baru tahu sekarang setelah saya punya anak perempuan, kekhawatiran seorang ibu itu muncul gitu. Jadi ternyata tegasnya orang tuanya pada waktu dia masih muda, mungkin dia tidak senang pada saat itu, tapi ternyata Allah dengan kemahamurahannya membuat dia faham dengan kasus yang dia alami sendiri, gitu kan. Jadi memang kita nggak ada masalah orang mau bilang ini terlalu tegas lah, terlalu kolot lah, apa saja. Ada seorang anak muda baru SMS saya baru baca tadi dan saya baru balas juga. Dia bilang begini, Ustadz saya ini sekarang lagi gemar sekali belajar agama. Saya lagi bolak-balik nonton cuman Wisol, Insan sama Roja, putar balik di situ saja. Saya nonton 3 ini terus gitu. Dan saya setiap saat kalau tidak ada kegiatan saya langsung depan TV nonton. Terus ibu saya bilang, nak jangan terlalu berlebihan, nanti kamu bisa gila. Ini SMS-nya dia. Ibunya bilang begitu. Jadi ibunya ini justru melarang anaknya untuk nonton. Terus kata anaknya, masa sih, SMS gitu, masa sih bu saya bisa gila gara-gara belajar agama? Apa benar Ustadz orang belajar agama bisa jadi gila gitu kan? Terus ibu saya juga bilang, ya buktinya ada orang hafal beberapa juz Al-Quran tiba-tiba jadi gila. Gitu. Dia bilang gitu. Ini bagaimana ini orang tuanya gitu? Ya, malah sebaliknya ada anak-anaknya mau jadi baik malah dia jadi penghalang. Dia jadi penghalang gitu kan? Lalu saya jawab bahwasanya orang yang gila yang menghafal beberapa juz Al-Quran yang menurut ibu anda tadi itu, dia gilanya bukan karena Al-Qurannya, dia gila dengan hal yang lain. Tidak mungkin, mustahil ada orang gila karena belajar agama, gitu kan? Karena dia dapat tuntunan kok. Bagaimana bisa jadi gila? Dia dituntut jadi baik. Bukankah agama kita menyuruh kita jadi baik? Disuruh jujur, disuruh amanah, disuruh berbakti dengan orang tua, suruh baik dengan tetangga, disuruh bantu orang miskin, semua kebaikan. Dan kita dilarang keburukan, dilarang menipu, dilarang berbohong, dilarang ini, dilarang itu. Jadi kalau orang belajar agama itu berarti jadi orang baik dia, kan gitu. Di tengah-tengah masyarakat secara fitrah manusia, dia akan jadi baik dengan sendirinya. Karena apa yang Allah perintahkan semua pasti baik dalam kehidupan kita gitu. Itu contoh-contoh yang luar biasa gitu, bagaimana di tengah masyarakat kita ada hal-hal yang perlu memang betul ya diluruskan, ya, perlu diluruskan. Jadi maksimalkan kesempatan untuk menuntun orang pada kebaikan-kebaikan. Ada kesempatan beribadah, beramal saleh, memperbaiki masjid, apa sajalah yang kita lihat dari keburukan kita perbaikin, berikan masukan, maka itu sangat baik kesempatan untuk amal jariah. Kita lihat orang-orang yang melanggar ini adalah aset saya untuk panen pahala. Mestinya begitu ya. Orang-orang yang melanggar yang harus saya ingkar mungkar adalah aset saya untuk mendapatkan pahala dari mereka. Gitu kan? Jadi jangan banyak orang subhanallah dia merasa senang melihat pada saat orang sudah jadi baik semua. Tapi dia nggak punya andil di situ kan? Ya, kadang-kadang ada sebagian ustadz saya temukan dai-dai nggak mau masuk ke majelis taklim kalau yang tidak sunnah, nggak mau. Maunya mesti sudah paham sunnah baru dia mau datang taklim. Lalu yang ini siapa yang tuntun? Kan gitu. Kalau saya datang aja dimanapun saya datangin, saya nggak masalah. Yang penting tidak bentrok. Saya coba datang. Oh ini masih awam ustadz, nggak masalah. Awam pun nggak masalah. Sama saja harus diajar gitu kan. Selama kita sampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, apa yang mesti dikhawatirkan gitu. Alhamdulillah semua kalangan yang pernah saya ceramain cocok-cocok saja tuh. Bahkan mereka undang saya berulang kali ceramah gitu kan. Jadi coba kita terapin agama dengan keikhlasan, dengan ilmu yang benar, maka akan diterima. Nggak usah khawatir gitu. Ya, sama sebaliknya juga keburukan, harus hati-hati. Jangan buka peluang sedikit pun untuk kita bisa ya terjerumus, apalagi cuma memberikan pendapat saja, itu sebaiknya jangan, jauhi semua. Enggak, kalau dalam majelis ilmu tidak. Di dalam majelis ilmu Rasulullah SAW mengajarkan wahyu, sementara di hadapan beliau ada sahabiat dan tidak ada hijab antara Nabi SAW dengan mereka. Yang harus wajib hijab itu kalau kebutuhan duniawi yang dibutuhkan dan sifatnya memang juga khalwat. Khalwat itu berdua, kan gitu, berdua bukan di tempat umum. Maka itu harus ada hijab. Makanya turunnya ayat hijab itu karena ada beberapa sahabat laki-laki yang kalau mereka mau minta sesuatu dari Aisyah, itu mereka biasa ketemu langsung. Wahai Ummul Mukminin, saya butuh ini, gitu kan? Ada titipan Rasulullah tadi misalnya, Aisyah kasih tanpa hijab. Maka ada beberapa sahabat yang sempat bilang begini, karena lihat Aisyah orang yang cantik, langsung dia bilang kalau Rasulullah meninggal saya ingin nikahi Aisyah. Ada sahabat sempat nyeletuk gitu.
Ya, makanya Allah SWT menurunkan ada hijab. Hijab itu yang Allah mengatakan itu lebih baik, dzalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Itu lebih baik buat hati-hati kalian wahai istri Nabi dan hati-hati para sahabat dengan turunnya hijab tadi, urusan duniawi. Dan sebaliknya juga kalau pengajarnya wanita, gitu kan? Ini pendapat ulama ya. Dan yang hadir muridnya laki-laki itu pakai hijab. Cuma dipakaikan hijab karena waktu turunnya ayat hijab ini, maka Nabi SAW memerintahkan diturunkan kain antara Aisyah dengan sahabat-sahabat yang datang belajar, karena banyak sahabat yang belajar juga dari Aisyah, gitu kan. Jadi waktu Nabi SAW lagi pergi berperang misalnya, terus yang tinggal di Madinah butuh hukum, mereka datangi istri Nabi yang ada kan, kami mau tahu Rasulullah ngajarin apa seperti ini. Bahkan ada sahabat-sahabat yang mengatakan, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kalau di luar rumah kami sudah tahu apa yang Nabi SAW kerjakan. Kalau dalam rumah apa yang Nabi kerjakan? Disampaikanlah oleh Aisyah dalam hadis banyak, Bukhari, Muslim kan, tentang masalah Rasulullah SAW kalau di rumah yang mengerjakan seperti seorang laki-laki di antara kalian. Dia menjahit sendiri sendalnya yang putus, dia mencuci bajunya, dia membantu kebutuhan istri-istrinya, seperti biasa. Itu kan laki-laki kerjaan di rumah. Itu penyampaian dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau audiensnya adalah perempuan, gitu kan, maka kalau kita lihat dalam riwayat Nabi SAW tidak meletakkan hijab antara beliau dengan jemaah yang ada di masjid, gitu kan. Bahkan pernah ada ibu-ibu yang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, selama ini anda belum pernah meluangkan waktu khusus buat kami. Tidak pernah anda khususkan itu. Kami minta waktu khusus buat perempuan saja. Nabi SAW mengiyakan dan menentukan hari tertentu. Lalu Nabi SAW datang di masjid, gitu kan. Mereka lagi bangun semua perempuan. Nabi SAW berbicara dan tidak ada hijab antara Nabi SAW dengan mereka. Di antara hadisnya kan yang dinukil, ya, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian, gitu kan, kalau meninggal, punya anak dan meninggal jumlahnya 3 orang sebelum balik, maka dijamin baginya surga. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau 2 anak meninggal sebelum balik, kata Nabi SAW, 2 juga termasuk. Kebetulan waktu itu ada seorang sahabat laki-laki, karena tahu Nabi akan nyampein wahyu, duduk di sebelah Nabi, belakang Nabi, lagi-lagi dengarin. Lalu dia meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, saya yakin kalau ada lagi 1 orang wanita yang bertanya, bagaimana dengan 1 orang ya Rasulullah, Rasulullah akan mengatakan 1 orang juga. Kata si sahabat laki-laki yang meriwayatkan hadis ini. Jadi dalam majelis ilmu tidak ada masalah. Dalam majelis ilmu kita kembalikan kepada wahyu yang benar, kepada wahyu yang benar. Ya. Jelas ini ya. Baik, kita lanjutin dalil setelahnya. Hadis riwayatkan Imam Muslim, dalil yang kedua ya. Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang memberikan suatu contoh jalan hidup yang buruk, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melaksanakan setelahnya tanpa mengurangi sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Keduanya, hadis yang pertama dan kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Ilm. Dan di sini juga kita bisa lihat hadis ini juga sama ya, ada lanjutan, ada awalnya yang bunyinya man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ya, siapa yang melakukan sunnah hasanah, sunnah yang pernah diperintahkan oleh Nabi SAW. Misal Bapak Ibu datang ke sebuah lokasi perkampungan atau kota yang mereka tidak pernah terbiasa dengan salam, lalu kita biasakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya orang memasyarakatkan itu, dibiasakan salam. Maka berarti kita melakukan sunnah hasanah namanya, sunnah yang pernah diperintahkan, gitu kan, sunnah hasanah. Ini termasuk kita bisa lakukan. Apa saja yang kita hidupkan dari sunnah Nabi SAW, dari perintah agama di satu komunitas, maka akan kita dapatkan pahalanya, pahala sendiri dari amal baik itu dan pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang-orang tadi yang sudah mengamalkan atau mengerjakannya. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sudah masyhur ya, hadis riwayat Tirmidzi yang dikenal dengan hadis Irbat. Bunyi hadisnya panjang, diantaranya adalah kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdina min ba'di addu alaiha bin nawajid. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Addu alaiha bin nawajid, berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu, sunnahku, contoh-contoh dariku dan para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Walaupun kalian harus
berpegang dengan gigi geraham kalian. Jadi saking beratnya untuk berpegang pada sunnah-sunnah Nabi gitu kan, di setelah Nabi SAW meninggal. Nabi tahu kayak sekarang mungkin orang menjalankan perbuatan maksiat lebih mudah dan lebih dianggap nggak masalah dibandingkan orang melakukan sunnah. Ya. Kita sekarang kalau pakai jas bisa lebih bangga daripada kita pakai baju koko. Kita dengan pakai celana pendek di mall itu lebih percaya diri dibandingkan orang pakai jilbab besar atau pakai cadar. Gitu kan. Jadi itu tercipta persepsi itu. Padahal sebenarnya kita ini dalam keadaan benar, yang pakai baju koko, yang pakai jilbab, mestinya kita tampil biasa aja di masyarakat. Ya, tapi ini persepsi ya. Orang yang menganggap bahwasanya jas itu adalah keren, ini pakaian, maka dia akan bangga jalan. Tapi orang yang menganggap baju koko kayak gimana gitu kan, ini dianggap remeh juga, gitu kan. Padahal sebenarnya ini adalah libasut taqwa, libas atau pakaian yang memang membawa orang pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Mustahil orang pakai baju koko dengan pakai kopiah goda-goda perempuan misalnya. Ya, dia pun walaupun dia memang buruk punya sifat itu, dia tidak akan lakukan. Atau memang orang yang buruk tidak akan mau pakai baju itu memang. Gitu kan? Sama halnya mustahil juga orang perempuan yang sudah pakai jilbab hijab yang benar atau pakai cadar kemudian dia melakukan hal-hal yang buruk. Sangat aneh. Sedikit saja dia buat pelanggaran orang bilang, "Loh, kok jilbab besar begitu ya?" Kan langsung penilaian negatif karena orang tahu ini baik, kan gitu. Ini pasti baik gitu. Ya, jadi kita harus bisa lebih dewasa dan bijaksana dalam menerapkan hukum agama ini. Baik, kemudian lanjutan hadisnya dikatakan, walaupun kalian harus berpegang teguh dengan gigi geram kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hatilah dengan perbuatan-perbuatan yang baru ya, dalam agama, maksudnya dalam ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, semua yang baru dikenal dengan perbuatan bid'ah. Yang sudah kita tahu bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam masalah ibadah saja, bukan fasilitas ibadahnya ya. Seperti misalnya di zaman Nabi masjid terbuat dari tanah liat, apakah masjid kita juga sekarang harus tanah liat? Jawabnya enggak, itu kan fasilitas ibadahnya. Tapi yang dimaksud adalah gerakan dan ucapannya, gitu kan? Zikirnya, baca Qur'annya, gerakan-gerakan ibadahnya, itu yang dimaksud dengan masalah perbuatan bid'ahnya, gitu kan? Kalau fasilitas tidak ada hubungannya. Zaman Nabi orang pakai kuda ke masjid atau berperang, sekarang orang sudah pakai tank dan mobil, yang enggak ada masalah. Fasilitasnya enggak ada hubungannya dengan masalah bid'ah. Gitu kan, yang berhubungan bid'ah adalah gerakan sholatnya, gerakan ibadahnya dan bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak pernah dikerjakan, tidak pernah dicontohkan, maka dikatakan perbuatan yang bid'ah dalam masalah gerakan dan ucapannya dari ibadah itu sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah di sini dalam buku kita Al-Kabair, Imam Madzhabi cuma tulis itu saja. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu, perbuatan yang baru dalam agama akan membawa pada kesesatan. Ini sekaligus membantah juga ada orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah, ada perbuatan bid'ah yang dihasanahkan, baik dan boleh dikerjakan. Ini keliru. Dari mana ini ada bid'ah hasanah? Padahal Nabi sendiri bilang apa sini? Perhatikan bahasa Arabnya, kullu, semua bid'atin dhalal, semua bid'ah itu pasti sesat. Karena bid'ah itu apa definisinya? Sesuatu dalam ibadah yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW, baik gerakan ataupun ucapan, kan gitu. Itu bid'ah. Jadi Nabi tidak contohin. Kalau sunnah apapun yang Nabi SAW contohkan dalam masalah ibadah, gitu kan, dalam masalah sunnah. Jadi kalau orang terapin sunnah, dia akan hilangkan bid'ah, dia akan lawan, tidak bisa bertemu ini. Orang buat bid'ah berarti dia tidak buat sunnah. Kan otomatis gitu. Sampai ada sebagian ulama mengatakan orang yang menghidupkan satu sunnah dia matikan satu bid'ah, atau bahkan bisa dia matikan 10 bid'ah, ya, karena dia terapkan sunnah. Karena biasanya bid'ah itu banyak adik-adiknya, gitu kan. Sekali buat bid'ah, zikir ribut-ribut di masjid, nanti akan lahir macam-macam lagi, gitu kan. Belum kumpul laki-laki perempuan, ya pada hal-hal yang tidak boleh melanggar agama, belum ini, belum itu, belum ini. Belum ada orang subhanallah menganggap gak masalah sambil berzikir, selesai zikir dalam masjid ngobrol-ngobrol sambil makan, merokok dalam masjid, gitu kan. Dianggap tidak masalah. Nah ini bisa membawa perbuatan bid'ah itu akhirnya membawa orang pada rentetan yang hal-hal yang tidak boleh. Dan Nabi sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan pasti akan di neraka. Maksudnya akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Tentu perbuatan bid'ah ya itu dia tidak mengekalkan pelakunya ke dalam api neraka ya. Dia tidak mengekalkan, tapi dia akan membuat dibersihkan dosanya di neraka. Allahu a'lam berapa lama. Gitu kan. Makanya di sini dikatakan kullu dhalalatin finnar, semua kesesatan akan masuk ke dalam api neraka. Dulu dihubungkan dengan hadis yang lain.
bahwasanya usatul mukminin, orang-orang mukmin yang berbuat kesalahan, baik itu perbuatan bidah atau perbuatan dosa-dosa, dia sempat berzina, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka dia akan dibersihkan dosanya di neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga nantinya. Tapi Allahu alam berapa lama ini? Nah, sudah pernah saya kasih contoh kan, kalau orang mengatakan tidak apa-apa dia masuk neraka dulu, yang penting nanti masuk surga, dia belum pernah tahu bagaimana perihnya siksaan neraka itu. Bukankah sudah saya pernah berikan contoh, ambil korek gas saja, kita bakar jari kita sendiri, ya, 10 detik sudah memar, 1 menit matang tangan kita, baru korek gas. Dan itu sudah kita rasakan luar biasa memarnya, bisa 2 minggu, bisa sebulan baru bisa sembuh kembali kan. Susah sekali dikasih balsam, kadang-kadang perih, tidur pun kita susah. Itu baru ujung jari, ibu jari kita. Bagaimana kalau tubuh kita semuanya begitu dibakar? Itu kan bahaya sekali, apalagi di neraka tidak ada kematian, nggak ada mati. Jadi saya sudah sering kasih contoh, ingat ya, pencuri ditangkap di jalanan, digebukin, mati. Maka masih dipukul lagi? Jawabannya sudah enggak, gitu kan? Pasti enggak dihukum, karena orang tahu orang mati nggak rasa sakit. Di neraka nggak ada kematian. Jadi ada orang yang dipotong tangannya, dia lihat, ada orang yang di perutnya robek, keluar isi perutnya, tapi dia nggak mati, gitu kan? Dia nggak mati, dia terus rasakan susahnya itu, siksaannya. Kemudian diutuhkan lagi sama Allah, digituin lagi terus. Kan penghuni neraka itu lapar dan haus, kan gitu. Dalam hadis Bukhari dikatakan mereka lapar dan haus, dan setiap kali mereka lapar maka akan terbuka mulutnya sendiri, buah zakumnya akan datang, kan gitu. Dia tidak bisa nolak. Buah zakum, kata Nabi SAW, kalau diambil setetes saja, dicairin, ditetesin di bumi ini akan hancur semua. 1 tetesnya saja. Bagaimana kalau 1 buah masuk ke badannya, masuk ke perutnya? Ya kata Nabi SAW, akan masuk ke mulutnya, merobek-robek tenggorokannya sampai ke perutnya dan keluar dari perutnya. Itu kan buah itu, pahitnya luar biasa, nggak ada lagi apa-apanya kalau racun yang diminum, tapi ini luar biasa. Dan dia mau tidak mau, karena Nabi SAW mengatakan Allah memberikan rasa lapar dan haus bagi penghuni neraka, sebagaimana penghuni surga aja rasakan lapar dan haus, gitu kan. Maka mereka lapar, pada saat mereka lapar mau tidak mau, kelaparan pengen makan, mulutnya terbuka, tangannya nggak bisa tahan, buah zakumnya datang. Mereka haus, lalu datang timah panas, ya, datang minuman-minuman kayak yang kita pernah pelajari, usaratu ahlin nar, gitu kan, yang darah nanahnya penghuni neraka, naudzubillah, diminumkan, dia mau tidak mau harus diminum karena dia haus dan memang tidak bisa nolak, mulutnya terbuka langsung diisi, nggak bisa nolak. Ini orang bodoh yang mengatakan dia harus bisa melalui ini dulu. Ya kenapa kita nggak rasakan kenikmatan sama sekali, gitu kan? Bukankah dalam Islam, jangan kehidupan akhirat, ya, kehidupan dunia saja kita disuruh untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan cobaan yang datang. Kita berusaha maksimal, memang cobaan akan datang, tapi kita berusaha meminimalkan, gitu kan. Sekali kita terlilit hutang, jangan buka lagi pintu hutang baru. Sudah tutup sampai sini, berdoa sama Allah SWT agar ini diselesaikan. Jangan lagi gigi lubang, titik lubang, jadi panjang sekali. Allah mengatakan juga masalah riba, hai orang beriman, jangan kalian makan riba secara adha'afan mudha'afa. Hai alladzina la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Jangan kalian makan riba itu secara double-double. Biasanya kan begitu. Sifatnya riba itu kita kalau utang di bank, gitu kan? Belum selesai karena kita sudah rutin bayar, ditawarin lagi, terus riba, terus terlilit terus, gitu kan? Ini bahaya sekali. Harus lebih hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Banyak sekali. Enggak, tidak. Jadi masing-masing punya level. Jadi gini, dosa kekafiran punya hukuman sendiri di neraka. Kalau orang kafir ini mencuri, maka dia berarti double hukumannya, hukuman kekafirannya dan hukuman mencurinya. Kalau ada orang muslim, dia masuk neraka karena mencurinya, dia dihukum dengan dosa mencuri, hukuman mencuri yang sama pencurinya juga orang kafir. Jadi setiap masalah, orang berzina, gitu kan, dia kafir, dia berzina, kekafirannya punya hukuman sendiri, zinanya punya hukuman sendiri. Kalau ada muslim berzina, dia meninggal sebelum taubat, kemudian dia masuk neraka, dia dihukum dengan bobot dosa hukuman zina, sama dengan orang kafir, hukuman dosanya sama, gitu kan. Jadi tergantung dosa yang dia kerjakan. Tapi orang muslim selamat dari siksaan dosa kekufuran karena dia tidak kufur, kan gitu. Jadi dia akan keluar nanti setelah dibersihkan. Nah, yang membuat orang kekal di neraka itu karena dosa kekufurannya kan. Dosa kekufuran, dosa kemunafikan, itu yang paling banyak membuat orang kekal di dalam api neraka, gitu kan. Jadi dia kekal, sudah memang nggak bisa keluar. Nah, kalau orang cuma dosa-dosa yang lain, dia masih bisa, setelah dibersihkan dia akan keluar.
Cuma saja orang-orang yang keluar dari neraka, wa na'udzubillah, itu kemudian dia masuk ke surga setelah dosanya bersih, itu tetap ada cap di tubuhnya. Dalam hadis Bukhari dikatakan tertulis Juhannamiyin. Juhannamin itu maksudnya orang yang pernah lewat di neraka. Nah kadang-kadang saya berkelakar sama ibu-ibu dan bapak di pengajian, usahakan masuk surga tanpa cap, gitu kan. Jadi kalau ada capnya itu ketahuan, karena memang dalam hadis dikatakan semua penghuni surga bisa melihatnya, ketahuan kalau ini orang pernah di neraka. Cuman pada saat itu tidak ada lagi orang yang menghina, nggak ada cemoohan, nggak ada lagi, orang di surga sudah beda gitu. Tapi tetap saja menandakan orang ini pernah di neraka dan dia pernah merasakan azab, gitu kan. Itu satu hal yang tidak perlu ada dalam kehidupan kita mestinya. Juga satu poin saya ingin titik beratkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba ya, ini harus kita lakukan ya dalam menerapkan kebaikan atau kita mengerjakan perbuatan baik, ibadah misalnya gitu kan. Harus ada dua hal yang harus titik beratkan ya. Yang pertama itu dalam masalah ibadah ini harus kita tanda kutip ya paksakan diri. Kalau Bapak Ibu tidak paksakan diri sholat tahajud, tidak paksakan diri duha, tidak paksakan diri tutup aurat, tidak paksakan diri untuk menegakkan tidak akan kita amalkan. Tadi saya di Kelapa Gading sebelum kesini saya jelasin masalah itu. Saya bilang ibu-ibu sekarang dan bapak yang tidak puasa hari Kamis, tidak salah kan? Tapi yang tidak puasa hari Kamis ini, pertanyaan saya, sampai kapan Anda tidak puasa Kamis? Tunggu sampai ajal datang? Memang sudah tidak mau mengaplikasikan agama? Salah, kalau itu betul persepsi itu salah. Harus diubah, mestinya kita ubah dari sekarang. Tingkatkan kualitas ibadah itu, nggak bisa. Sampai kapan kita terus mau dibisikin setan dan kita iyakan? Kan gitu. Nanti sebentar kamu haus, nanti sebentar kamu lapar, nanti sebentar kamu begini, oh macam-macam, sampai kita mengatakan iya enggak, gitu kan? Nggak jadi. Dibisikin sama dia, dan setan tidak bisa buat apa-apa, dia nggak bisa pegang tangan kita, disuruh kita berzina atau disuruh kita buat maksiat, tidak, bisik-bisik aja. Dan kita gampang bisa nepis kok sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita iyakan gitu kan. Tapi sampai kapan sekarang? Sampai kapan terus-menerus ibadah kita sama begitu? Ya, ingat kalau ibadah kita standar akan lebih mudah untuk dicerumuskan oleh setan kepada meninggalkannya atau berbuat maksiat. Tapi kalau kita terus sibuk tiap hari dinaikkan terus kelasnya, levelnya terus dinaikin, terus lebih baik. Kalau sudah sholat duha 2 rakaat, sekarang saya mau naikin deh 4 rakaat. Naikkan, tingkatkan kualitasnya. Oh sudah 4, 8 rakaat. Sudah 8 rakaat, sudah selesai. Dulu saya sholatnya cuman kalau ruku baca subhana rabbil azim 3 kali. Sekarang saya mau baca 5 kali. Sekarang saya mau baca 7 kali. Kan sunnah sampai 11 kali. Sudah hafal, ada bacaan ruku yang lain, coba baca. Terus levelnya naikin tiap hari. Maka orang yang seperti ini akan lebih bagus nanti. Dia akan rasakan kenikmatannya ibadah. Dia akan rasakan kenikmatan ibadah. Nanti ada sampai pada tingkat kalau orang terus tingkatkan levelnya, level imannya, level ibadahnya ini, sampai pada tingkat seperti yang Nabi SAW katakan, innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku itu di sholat. Jadi sampai pada tingkat kalau ruku, Nabi SAW tidak mau angkat kepala dari ruku karena nyamannya rasanya ruku itu, enak dinikmatin. Itu nggak bisa kecuali kita tingkatkan kualitasnya. Orang olahraga, lomba lari, dia lari biasa. Dengan orang yang tiap hari latihan lari, pasti lebih bagus orang yang tiap hari latihan kan. Begitu ibadah, harus terus paksain, nggak bisa enggak. Jadwalkan, paksakan, bunyikan jam beker, harus paksain, jadwalin. Malas bangun sambil berdoa sama Allah. Memang begitu. Kalau enggak, malam demi malam, berapa ratus malam yang lewat tidak ada tahajudnya coba. Dan tidak bisa diperbaikin, gitu kan? Berapa ratus orang fakir miskin minta kita tidak kasih. Kayaknya kena bisikan setan, gak usah, dia mampu, dan seterusnya. Sampai kita lewat, gak bisa ketemu lagi sama dia seumur hidup kita. Hilang lagi peluangnya. Maka jangan dikasih kesempatan itu, harus paksain. Nah poin yang kedua, untuk bisa memaksakan diri agar mau beribadah, ini harus tahu janji Allah di ibadah itu. Ini yang selalu saya bilang, baca fadilahnya. Mau rajin sedekah, baca janji Allah di situ, sedekah dikasih apa? Ulang-ulangin gak apa-apa. Karena itu akan memotivasi kita, gitu kan? Mau rajin haji dan umroh, baca janji Allah di haji dan umroh. Mau rajin sholat malam, baca janji Allah di sholat malam. Saya ini dapat apa sih ya? Kalau saya sholat malam, saya dikasih apa sama Allah? Saya kalau sedekah dikasih apa? Saya kalau haji umroh dikasih apa? Fadilah itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan. Jadi nggak bisa kalau tanpa paksa, dan harus berubah.
harus berubah, harus menjadi lebih baik. Jangan selalu stuck di tempat atau bahkan bisa lebih rendah daripada itu. Enggak, kita harus lebih baik. Kata Nabi SAW, siapa yang orang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia sudah beruntung. Siapa yang bisa hari esoknya lebih baik daripada hari ini, maka dia orang yang paling baik. Dia orang yang paling sempurna itu, karena dia bisa mengatur sebaik mungkin apa-apa saja yang akan datang, yang dia akan lakukan. Jadi kita harus bisa memaksakan diri dan memotivasi paksaan itu, tanda kutip ya, paksa diri dengan cara kita sendiri, bukan dengan mukul-mukul diri, enggak, tapi dengan memprogramkan dan harus paksain diri kita. Jiwa, sebagian ulama salaf mengatakan, aku seringkali menghardik diriku sendiri. Pernah ada seorang salaful ummah jalan, kemudian dia lihat perempuan gitu kan, lalu dia tertarik, bisikan setan melihat, oh ada yang tertarik lah, sampai dia merasa ada syahwatnya. Lalu dia bilang, saya menghukum dengan cara melihat, menurunkan pandangan mata saya selama berapa tahun gitu. Dia turunkan pandangan, maksakan diri untuk pelanggaran itu harus diganti dengan kebaikan. Dengan cara dia turunkan pandangannya sampai dia tidak melihat perempuan sekian tahun. Dia tidak, memang akhirnya terbiasa kan dia untuk tidak melakukannya. Intinya harus paksa. Dan ibu-ibu lebih tahu dan bapak tentu lebih tahu kualitas ibadahnya seperti apa sih. Jangan terus begitu sholatnya, enggak, tingkatkan kualitasnya selalu. Insya Allah kita akan merasakan kenikmatan ibadah kalau kita lakukan ini. Paksain dan dukung itu dengan menambah ilmu kita tentang janji Allah di ibadah itu. Sama yang saya pernah beratkan ya, kalau kita masih suka berbuat maksiat atau mencampur baurkan, masih sering putar remote TV, nonton TV, baca ancaman Allah kalau melihat maksiat itu seperti apa. Orang dengar musik seperti apa, orang lihat lawan jenis seperti apa dosanya, hukumannya seperti apa. Nanti kita tinggalin tuh, dan harus paksa diri untuk tinggalin. Nggak bisa enggak. Sudah gatal tangannya mau pengen remote, tinggalin. Harus cari kegiatan lain. Lari ke Quran, malas pegang. Tidak, saya harus pegang, saya harus baca, pegang. Saya harus baca sekarang 5 lembar, 1 lembar, 2 lembar. Paksain diri. Syaitan tidak akan bisa buat apa-apa kalau kita maksakan diri kita, nggak bisa. Gitu kan? Dia tidak bisa buat apa-apa, dia cuma bisa bisik-bisikin saja. Insya Allah kalau melalui TV visual kita akan maksimalin. Kalau saya sih memang setiap ngisi materi saya coba maksimalin, ada titipan imania di situ yang bisa minimal pulang bisa termotivasi untuk ibadah, insya Allah. Tapi saya selalu ingatkan ya, orang yang seperti ibu dan yang lainnya, jangan pernah anggap remeh, jangan menomorduakan doa, jangan menomorduakan doa. Doa, minta kepada Allah, minta, ya Allah berikan hidayah suami saya ini, gitu, berikan hidayah istri saya ini. Sujud dengan Allah, nangis, minta kepada Allah. Allah bisa ubah itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berdoa kepada Allah sambil menangis, minta ya, supaya Allah SWT berikan hidayah ibunya. Tapi setiap hari ibunya masih selalu mencaci maki Nabi SAW, mencaci maki Islam. Datang ke Nabi SAW, dia tidak bisa, dia datang ke Nabi, ya Rasulullah doakan ibu saya tiap hari caci maki Islam. Maka Nabi SAW doakan. Setelah itu Abu Hurairah bilang, saya pulang ke rumah, ibu saya bilang, sebelum kau buka pintu wahai Abu Hurairah, saya akan ucapkan syahadat. Sebelum buka pintu, kalau udah buka pintu sudah syahadat, minta dituntun dalam agama. Dia mau syahadat, dia mau buktikan Abu Hurairah selama ini selalu dakwain supaya masuk Islam gitu kan. Dan ternyata belum, dia tidak mau masuk Islam. Setelah Nabi doakan masuk Islam. Doa itu luar biasa gitu. Doa itu menembus semua jabatan, menembus semua tembok-tembok rumah, menembus semua tank-tank dan pesawat tempurnya musuh. Nah, Bapak Ibu yakin nggak bahwasanya dengan doa pesawat tempur bisa jatuh? Itu bisa. Dengan tidak pakai peluru, dengan doa. Ya Allah hancurin, itu banyak terjadi di medan perang, itu jatuh pesawatnya, gitu kan. Banyak sekali terjadi. Itu doa luar biasa. Jadi tetap kita jangan sia-siakan. Kadang-kadang subhanallah kita ini sudah paham doa, tapi kita mau berdoa nanti kalau ada hajat. Nah, ini keliru. Jangan gitu. Jadi nikmat yang ada kita bisa berdoa untuk dipertahankan. Sekarang apapun ya, sebenarnya yang sedang dihadapi oleh ibu ini adalah tadi yang saya bilang di awal, salah satu poin yang saya bahas dalam awal pertemuan.
Allah kadang-kadang mendatangkan sebuah kasus agar kita bisa menjadikan itu sebagai bentuk takarub kita, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Mungkin dengan kasus tadi, suami kah, anak kah, istri kah, yang tiba-tiba ada kasus lalu kita luruskan. Jangan diam, dilurusin, diberikan masukan baik-baik sambil didoakan. Doa ini tidak bisa ditinggalkan. Berikan tunjuk, minta petunjuk kepada Allah. An-Ni'mah itu yang mana? Oh iya. Jadi ada usul saran ke suami saya, usul katanya sebaiknya karena kan di rumahnya Pak Samsul itu kajiannya kebanyakan ibu-ibu, jadi kalau bisa ustadznya juga wanita karena sesuai dengan semangat An-Ni'mah yang memisahkan antara wanita dan pria. Ya insya Allah. Insya Allah. Ibu teringat apa? Sholat tarawih. Dengan apa? Mohon maaf, saya nggak dengar. Baik, bagaimana memahami statement Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan nikmat bid'ah hadhi gitu ya. Sebaik-baik bid'ah ini gitu ya. Baik. Pertanyaan yang bagus Bu ya, berhubungan dengan masalah bid'ah. Jadi Umar radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau melihat di Masjid Nabawi ya, di Masjid Nabi itu orang banyak berkelompok-kelompok untuk sholat. Sholat tarawih ya. Ada yang sholat sendiri di sana, ada yang sholat berjamaah di sini karena sholat sunnah. Dan Nabi SAW cuma mengerjakan hari pertama saja, setelah itu ditinggalkan gitu oleh Nabi SAW. Dan Nabi sendiri bilang, Nabi SAW sendiri mengatakan, saya waktu sahabat-sahabat di hari kedua sudah mulai ngumpul, banyak orang mau sholat di situ. Lalu kata Nabi SAW, Nabi tidak keluarkan. Subuhnya Nabi bilang, saya tahu apa yang kalian lakukan semalam, kalian tunggu saya. Tapi saya tidak keluar karena kalau saya keluar bisa diwajibkan sholat itu untuk kalian. Maksudnya sholat tarawih atau sholat malam jadi wajib, nanti malah jadi memberatkan. Kalau Nabi SAW sudah kerjakan rutin. Tapi Nabi sendiri kan tidak larang, berarti boleh dikerjakan. Nah di zaman Umar radhiyallahu anhu berkembang, makin banyak ekspansi Islam, makin banyak orang masuk Islam, penduduk Madinah juga bertambah. Apa yang terjadi? Orang-orang pada berserakan sholat di masjid. Umar melihat ini malah jadi fitnah nantinya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka, lalu mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Masalah berjamaahnya itu sudah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW berjamaah. Kan gitu. Waktu Nabi SAW kerjakan di hari pertama sendiri, itu kan sudah ada beberapa sahabat yang ikut berjamaah dengan Nabi kan gitu. Dan Nabi tidak larang SAW, berarti boleh saja. Kan sholat malam, ya, itu sholat jenazah, sholat gerhana, itu kan sholat-sholat yang Nabi SAW kerjakan secara berjamaah. Jadi nggak apa-apa kita kerjakan jamaah. Yang tidak boleh berjamaah yang tidak ada contohnya kayak duha, sholat sunnah rawatib, kan tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi berjamaah, maka tidak boleh dikerjakan secara berjamaah gitu kan. Baik, akhirnya Umar kumpulkan mereka dikerjakan secara berjamaah, itu sudah dengan sunnah Nabi. Cuma yang jadi masalah adalah Umar radhiyallahu anhu menambah jumlah rakaat gitu kan. Yang tadinya Nabi SAW kerjakan 11, Umar jadikan 23. Dan sebagian ulama hadis mengatakan ternyata Umar radhiyallahu anhu memang sudah dari dulu kerjakan sebelum jadi khalifah. Di zaman Nabi sudah kerjakan sholat malam bukan 11. Memang Umar kerjakan sampai lebih dari itu. Yang jadi Umar terapkan itu yang sering beliau kerjakan. Jadi bukan tiba-tiba dibuat pada saat itu, tidak. Dari zaman Nabi SAW hidup memang dia sudah kerjakan 23 rakaat. Baik. Lalu setelah itu ditanya ya, oleh beberapa sahabat yang hadir, apa dengan perilaku Umar ini dengan menjadi 23 rakaat? Ya, ada yang bertanya, Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Ini sebaik-baik bid'ah. Ni'ma bid'ah hadhihi. Itu kan perkataannya.
Baik, ulama hadis menanggapi statementnya Umar. Enggak ada sahabat yang membantah pada saat itu, mereka diam saja sudah dibiarin gitu. Ulama menanggapi statementnya Umar ini dengan dua jawaban. Yang pertama, Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ni'ma bid'ah hadhihi, ini sebaik-baik bid'ah adalah yang dimaksud bid'ah secara etimologi, secara bahasa. Kan bid'ah itu atau semua dalam Islam ini apapun Bapak Ibu sekalian itu dalam Islam biasanya disebutkan makna lugawi dan istilahi, ya, atau bahasa Indonesianya etimologi dan terminologinya. Jadi misal sholat, kalau kita lihat buku-buku fikih itu selalu dikatakan sholat secara etimologi atau bahasa adalah doa. Kemudian secara terminologi adalah gerakan-gerakan khusus yang dikerjakan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, gitu kan? Itu definisinya. Nah sama dengan itu tadi, bid'ah itu punya definisi. Sisi etimologi adalah bid'ah sesuatu yang baru. Tapi kalau sisi terminologinya adalah sesuatu yang baru dalam ibadah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan dan juga para sahabatnya. Juga para sahabatnya, terutama Khulafaur Rasyidin. Umar, salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang memang Nabi suruh ikuti sunnahnya, gitu kan? Karena Nabi mengatakan tadi hadis riwayat Tirmidzi ya, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin mahdiyyin min ba'di, gitu kan, disuruh ikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin sampai Ali, apa yang mereka kerjakan ikutin. Itu berarti sudah sama. Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan 4 orang sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak mengerjakan perbuatan apapun dalam kehidupan mereka walaupun mereka tidak bilang ini dari Nabi, kecuali memang dipastikan mereka kerjakan dari Nabi SAW. Jadi khusus 4 orang sahabat ini yang dikatakan Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kata para ulama hadis, mereka berempat yang disuruh ikuti sunnah kehidupannya yang mereka kerjakan dalam bentuk ibadah, karena memang keempat orang ini adalah golongan sahabat yang semua yang mereka kerjakan tidak terkecuali itu selalu memang rujukannya hadis Nabi. Walaupun mereka tidak bilang Nabi SAW bersabda, makanya disuruh ikutin saja perilakunya mereka. Dan itu tidak berlaku kepada semua sahabat, berlaku kepada Khulafaur Rasyidin ini kan. Peganglah sunnah mereka walaupun dengan gigi geraham kalian. Nah, kata ulama, Umar juga ini adalah satu sisi memang dia sunnahnya dilakukan, gitu kan. Sisi lain Umar ini orang yang sangat keras dengan bid'ah, luar biasa dengan masalah pelanggaran agama. Kalau ada orang melanggar agama, itu Umar nggak tanggung-tanggung, langsung tawarin Nabi, ya Rasulullah saya tebas lehernya, ya Rasulullah saya tebas lehernya. Pernah terjadi contoh di zaman khilafahnya beliau, ada satu orang dari Ansar, dari masyarakat Madinah, datang ke rumahnya. Biasanya Umar itu kalau tidak salah habis asar ya, sampai menjelang maghrib, beliau selalu buka rumahnya untuk mohon maaf, habis duhur kalau tidak salah sampai asar ya, habis duhur karena Umar itu lagi sholat, habis duhur sampai asar itu dibuka rumahnya untuk siapapun yang mau bertanya, punya hajat ya, minta pertolongan, itu dibuka. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia lagi sholat sunnah ba'diyah duhur. Datanglah seorang Ansar, ketuk-ketuk rumahnya Umar, ketuk-ketuk rumah Umar, ketuk-ketuk 1 kali, Umar nggak nyaut karena lagi sholat, 2 kali, 3 kali, ya kemudian orang itu pulang. Selesai sholat sunnah, Umar keluar, tanya tetangganya, siapa yang datang tadi? Oh si fulan dari Ansar, sahabat Nabi juga, bukan tabi'in tapi sahabat yang pernah hadir bersama Nabi SAW. Kata Umar, demi Allah, kalau yang dia buat tadi ini datang ke rumah saya, ketuk 3 kali, pulang, tidak tunggu saya keluar, tidak pernah Nabi contohkan, saya akan tebas lehernya. Jadi Umar luar biasa gitu. Apapun yang dikerjain sama orang, kalau tidak sesuai dengan Nabi ditebas langsung, mau dibunuh gitu sama Umar. Panggil dia, disuruh panggil. Waktu datang orang itu, kata Umar, apa yang membuat kau lakukan tadi? Kenapa kau ketuk rumah saya 3 kali? Sementara kau sudah tahu jam ini, waktu ini saya buka untuk orang. Ya, saya tidak akan tutup pintu rumah saya kecuali tadi memang karena saya baru masuk dan saya lagi sholat sunnah. Kenapa kau nggak nunggu? Kenapa kau pulang? Ketuk 3 kali pergi. Kata orang itu apa? Ya, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seseorang di antara kalian kalau datang ke rumah saudaranya dan dia ketuk 3 kali tidak dibukakan, sebaiknya dia pulang, karena mungkin saudaranya punya hajat yang tidak ingin diganggu. Kata Umar ini sahabat Nabi ya, dia sendiri tidak pernah dengar itu. Dia bilang, siapa yang jadi saksi kalau kau pernah dengar dari Nabi SAW? Didatangkanlah oleh orang Ansar ini lebih dari 6 atau 7 orang sahabat yang masih hidup. Ini semua dengar, ini semuanya dengar. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat tegas dengan masalah bid'ah, gitu kan? Jadi bukan berarti beliau di sini mengatakan ini sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah yang dimaksud melanggar Nabi, bukan. Tapi secara etimologi, secara bahasa tadi,
Memang dia sesuatu yang baru, memang Nabi tidak pernah kerjain sampai 23 rakaat. Tapi makna kalimatnya, tapi saya kerjakan ini karena memang saya sudah tahu sebelumnya ya bahwasanya itu boleh. Kata ulama, Umar mengerjakan sholat tarawih sampai lebih dari 11 rakaat karena ada hadis Bukhari yang berbunyi qiyamul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat tidak ada batasnya, nggak ada batasnya. Hadis Aisyah yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sholat malam di Ramadan atau luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, itu kan, itu adalah cerita Aisyah tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ulama hadis bilang begini, Aisyah waktu mengatakan radhiyallahu anha, Nabi SAW di Ramadan dan di luar Ramadan gitu kan, tidak pernah mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Ini adalah cerita Aisyah tentang pengetahuan beliau berhubungan dengan sholat malamnya Nabi SAW di rumahnya Aisyah. Tapi kalau di rumah istri yang lain, di masjid, Aisyah nggak tahu, ya kan gitu. Sementara di luar rumah Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan qiyamul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat, bebas berapa saja, tidak ada jumlahnya, tidak ada batasnya. Nah, untuk mempertemukan kedua hadis, kata ulama, orang kalau mau kerjakan 11 ngikutin sunnah Nabi silahkan, orang mau lebih sholat dari itu maka silahkan. Tetapi untuk zaman kita sekarang, ulama mengatakan agar kita betul-betul tidak keluar dari hadis Nabi, maka kita jangan kerjakan lebih dari Umar yang kerjakan, lebih dari yang Umar kerjakan 23, karena Umar termasuk khulafa Rasyidin, kan gitu. Walaupun terbuka pintu lebih dari itu karena ada hadis yang mengatakan 2 rakaat, tapi Umar sendiri terakhir sekali di antara sahabat yang kita disuruh ikutkan sunnahnya, yang memerintahkan atau mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Kan Utsman setelahnya nggak ada lagi masalah itu, ya. Ali juga tidak pernah lagi membahas masalah sholat, tidak pernah menerapkan itu, baru Umar saja. Maka ulama mengatakan Umar adalah orang terakhir ya dari kalangan sahabat yang mengajarkan kepada kita tentang jumlah rakaat sholat malam sampai 23. Maka dianjurkan kita tidak lebih daripada apa yang Umar perintahkan. Jadi Umar di sini bukan mengatakan ini bid'ah maka boleh dikerjakan, tidak. Pertama, dia khulafa Rasyidin, perilakunya termasuk sunnah. Yang kedua, Umar orang yang sangat tegas dengan masalah bid'ah. Nggak mungkin dia membolehkan bid'ah begitu saja. Tadi sudah kita kasih contoh riwayat yang lain, gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang Umar lakukan ini kan gitu, buktinya bukan bid'ah secara etimologi, karena ini dasarnya ada dilakukan oleh Nabi, ya kan. Nabi kerjakan memang sholat malam, cuman beda di jumlah rakaatnya, kan itu. Nah, karena dia khulafaur rasyidin, maka sahabat tidak permasalahkan, karena memang Nabi suruh ikutin sunnahnya. Nggak boleh kita sekarang mengatakan, oh kalau Umar buktinya lakukan, kita juga boleh dong. Lah Anda siapa? Khulafaur rasyidin, kan gitu. Kan enggak, lain kan gitu, nggak mungkin sama. Ya, sama juga ada orang salah paham dengan masalah bid'ah ini ya. Seperti contohnya, saya pernah dengarkan khutbah di dekat rumah saya sebenarnya waktu itu khutbah Jumat, tapi saya nggak sempat bicara sama khatibnya setelah itu karena cukup ramai orang dan orang setelah itu juga langsung bubar gitu. Tapi dia pernah bilang gini, banyak orang sekarang nyebarin bahwasanya bid'ah ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah gitu. Jadi hampir tidak ada yang boleh dalam agama. Ya, dia berbicara dengan emosional karena dia anggap mungkin apa yang dia selama ini kerjakan memang tidak sesuai dengan sunnah, lalu ditegur gitu kan. Lalu dia bilang, buktinya bid'ah itu adalah sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Buktinya ada perilaku yang dikerjakan oleh para sahabat di zaman Nabi masih hidup, tapi Nabi nggak ajarin. Perhatikan kata-kata dia bilang di zaman Nabi masih hidup, padahal bid'ah itu sesuatu yang muncul setelah Nabi meninggal, gitu kan. Kalau Nabi masih hidup tidak dikatakan bid'ah, gitu. Karena kalau salah langsung dilurusin kan gitu. Nah, diangkat dalil, ada dulu sahabat Nabi waktu Nabi SAW bilang, Sami Allahu liman hamida. Sahabat itu bilang apa? Yang pernah kita pelajari di bab solat, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lalu setelah salam, kata Nabi SAW, siapa yang ucapin kalimat itu tadi? Sahabat itu angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapin kalimat itu saya melihat ya, malaikat berebut-rebut mencatat apa yang kau ucapkan. Maksudnya saking besarnya pahalanya sampai malaikat berebut mencatat ucapan itu gitu. Dan ucapan itu sangat baik sekali gitu. Maka dia bilang apa? Buktinya itu sahabat kerjakan yang Nabi nggak pernah perintahin, gitu kan? Ya salah, itu bukan bid'ah. Jadi apapun perilaku sahabat itu bisa menjadi hukum pada saat didukung oleh Nabi SAW, kan gitu. Bukankah kasus lain ada sahabat yang bertengkar suami istri, kemudian permasalahan mereka dilaporkan kepada Nabi, turun ayat dalam surah At-Talaq, ya kan, yang meluruskan kesalahan mereka.
Itu berarti bukan perbuatan bid'ah karena lagi proses turunnya wahyu. Tapi kalau wahyu sudah sempurna, ya Nabi SAW sudah meninggal, kemudian ada orang yang buat di luar daripada wahyu itu, baru dia jadi bid'ah. Kalau dalam proses wahyu lagi turun, Nabi masih hidup, dari mana bid'ahnya gitu. Jadi gitu ya Bu. Orang pernah menzalimi orang dengan menyakiti fisik. Baik. Bagaimana tobat dia? Ya tobat dia minta maaf. Ada tobat gini. Kalau dosa kita berhubungan dengan hakullah, haknya Allah saja. Orang berzina, orang nggak sholat, kan? Orang berbuat kemusyrikan, haknya Allah swt. Maka ini cukup dengan taubat nasuha saja. Taubat nasuha Allah maafin, selesai. Kita ikuti syaratnya, sudah dikabulkan. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan haknya manusia, hak adami, tadi hakullah, ini hak adami, hak manusia sama dengan kita. Misal mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, nah, itu semua adalah haknya manusia. Bagaimana cara taubatnya? Dua cara. Taubat kepada Allah dan meminta maaf serta mengembalikan haknya manusia ini. Kalau dia pernah dipukul, maka dia pernah memukul, maka dia harus minta maaf dan mengatakan dulu saya pernah pukul kau, saya minta maaf. Bahkan dalam Islam ada namanya kisos. Makanya waktu di perang Badr ada sebuah kejadian nyata gitu, disebutkan dalam banyak riwayat sahih. Jadi waktu Nabi SAW mengatur pasukan gitu kan, kemudian ada satu orang sahabat, orangnya agak gemuk. Jadi waktu diatur saf itu perutnya agak keluar gitu kan, dalam saf. Nabi SAW lagi ngatur pasukan waktu itu menggunakan tongkat beliau. Beliau sempat menekan perutnya sahabat itu, mengatakan mundurlah ke dalam saf. Cuma disentuhin aja gitu, terus Nabi SAW mundurlah. Tidak dipukul ya, cuma disentuhin, mundurlah gitu. Makanya orang sambil kayak bercanda gitu ya. Terus orang itu bilang langsung tiba-tiba dengan suara keras, ya Rasulullah, Anda telah sakiti saya. Maka sahabat-sahabat yang lain balik, hai ada apa kau ini? Cuma disentuhin saja gitu, kau mau bilang begitu? Enggak ya Rasulullah, saya minta kisos. Sahabat ini bilang, saya minta kisos. Artinya sebagaimana Anda tusuk perut saya tadi, sentuh, saya juga mau sentuhin perut Anda. Kata si sahabat ini gitu. Orang semua marah dengan sahabat ini. Nanti di akhir kisah orang baru tahu kenapa dia buat. Ternyata orang ini baik sekali gitu. Terus orang bilang, hey, maafin Rasulullah kok gitu. Dikeroyokan sama sahabat Nabi. Kenapa kok gini? Enggak, saya nggak mau. Pokoknya kisos. Perut saya disentuh, saya juga harus sentuh perut Rasulullah dengan kayu gitu. Nah kebetulan waktu Nabi SAW sentuhin, itu zaman dulu kan orang pakai izar dan tidak kayak baju ihram sekarang ya. Jadi kadang-kadang ada bagian dada, bagian perut yang agak kelihatan. Waktu Nabi sentuhin perutnya itu nggak pakai lapis, jadi kena yang tidak ada kainnya. Maka Nabi SAW mengatakan biarin, berikan dia kesempatan kisah, dikasih tongkat Nabi untuk nyentuhin juga. Dia bilang, ya Rasulullah, tadi waktu tersentuh itu bagian kulit saya, bukan bagian baju gitu. Tambah sahabat Nabi yang lain ini marah gitu. Jadi ngapa orang ini ngawur gitu? Tapi dia tidak mau. Rasulullah baiklah, disingkap sedikit baju Nabi. Kemudian orang ini niatnya apa tadi? Mau dikisas kan? Tiba-tiba dia lempar tongkat, kemudian dia peluk dan dia mencium perut Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa kau buat ini? Dia bilang, ya Rasulullah, Anda sudah tahu di depan kita ini sekarang musuh. Jadi ini musuh orang kafir Quraisy sudah berkumpul. Kita akan perang, ini akan bacot-bacotan nih, bisa mati. Dan saya merasa bahwasanya inilah akhir hari saya gitu. Saya ingin terakhir yang tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Jadi yang tadi beliau lakukan itu hanya untuk mencium kulit Nabi SAW gitu kan. Tapi dari riwayat ini ulama mengatakan Nabi SAW memberikan sahabat itu kesempatan untuk kisos gitu kan. Jadi kalau dia pernah memukul, kalau orang itu bilang saya nggak mau sampai saya pukul juga kamu, ya apa boleh buat, konsekuensinya kisosnya. Kalau dia maafin ya sudah, nggak apa-apa, ya sudah alhamdulillah gitu kan. Tapi ada hukum begitu, kalau berhubungan dengan hak manusia harus kita mengembalikan haknya. Kita pernah ghibah, jadi kita juga harus meluruskan siapa kira-kira, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, dulu saya pernah sebarin di mana ya gibahnya dia. Oh saya pernah bicara sama teman saya fulan atau fulana, telepon. Dulu saya pernah telepon kamu berapa tahun lalu, tidak benar ya. Saya pernah menggibah orang. Tolong itu jangan disebarin. Pokoknya saya sudah minta maaf kepada Allah pada orangnya. Salah waktu itu. Kita lurusin satu-satu yang kita ingat, gitu kan? Yang kita berusaha maksimal untuk menebus dosa kita, gitu kan? Sambil kita minta maaf dengan dia. Kecuali dia bilang, udah saya sudah maafin deh, nggak apa-apa.
Ya sudah, tapi kalau dia bilang saya nggak maafin sampai kamu perbaiki nama saya, nah, memang begitu konsekuensinya. Makanya ada seorang ulama pernah muridnya datang dan mengatakan, wahai imam, maafin saya. Terus si alim ini tanya, kenapa kau minta maaf? Dia bilang, saya pernah menggibah anda, memfitnah anda. Kata si orang alim ini, saya akan maafin kamu dengan satu syarat, kamu luruskan dulu fitnah itu. Bagaimana caranya? Minta petunjuk sama Allah sekarang. Ya Allah, tunjukkan saya supaya saya bisa meluruskan ini. Bagaimana caranya? Ya mungkin orang-orang yang kita pernah hubungin, pastikan ada sumber-sumber utama yang biasa kita sampaikan berita gitu kan. Dihubungin mereka, katakan itu tidak benar. Jadi harus dikembalikan. Kalau kita pernah ghibah, fitnah begitu. Kalau kita pernah mencuri, kembalikan barangnya. Kita pernah pelajari dosa besar yang keberapa tuh? Yang masalah mencuri ya. Itu juga kembalikan apa yang pernah kita curi. Baik secara langsung atau tidak langsung, pokoknya kita kembalikan barang itu gitu kan kepada orangnya. Jadi kalau berhubungan dengan hak manusia, harus ditobat dengan Allah dan mengembalikan hak mereka. Silakan Pak. Ya. Baik. Kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.